Episode 51 Iblis Merah. Dunia orang-orang kudus bahkan lebih luas dan luas dari apa yang dibayangkan Tang Tian. Dia tiba-tiba memiliki perasaan bahwa dia sedang terjun ke dunia yang sama sekali baru, semuanya baru dan ada hal-hal yang tidak dia mengerti. Tetapi dia tidak khawatir atau takut sama sekali, sebaliknya, dia dipenuhi dengan rasa ingin tahu, semuanya sangat berarti. Situasi kota dingin kuno secara ajaib adil, semua orang memiliki semacam kekhawatiran, tetapi bahkan dengan klan tetuamu atau tetua klan Rongbo, tidak ada yang melakukan sesuatu yang gegabah. Setidaknya itu tidak seperti ketika Ye Zhaoge berada di konstelasi lupus, dengan rasa takut semacam itu, atau pembunuhan yang tampaknya semudah membunuh rumput. Tang Tian tidak tahu mengapa, tapi dia malas memikirkannya. Dia mengambil jalan memutar besar dan kembali ke kemah. Dapat dikatakan bahwa dia memiliki perjalanan yang menyenangkan, panennya berlimpah, jauh lebih dari yang dia bayangkan. Si kecil bodoh menelan roh suci, sementara Tang Tian dengan penuh semangat membaca buku roh yang dibelinya. Setelah dianugerahi sebagai orang suci, ada pengetahuan yang tak terlukiskan, sehingga buku-buku roh masuk ke pasar. Buku-buku roh adalah catatan metode oleh orang-orang kudus. Penciptaan buku-buku roh tidak rumit, dengan roh sebagai media, sebagian besar yang digunakan orang adalah fragmen dari semangat juang. Semua fragmen ini tidak memiliki banyak kegunaan, tetapi mampu mempertahankan sejumlah besar informasi. Dan buku roh itu bukan benda kelas atas, dan hanya pengetahuan dangkal orang-orang kudus. Tetapi pada kenyataannya, benda suci tidak murah, untuk buku roh tipe informasi, harganya sudah 100 juta star coin. Tapi itu adalah sesuatu yang paling dibutuhkan Tang Tian. Dia punya banyak kecurigaan, dan mampu mencari jawaban di buku. Misalnya dia tahu apa itu roh suci, setelah seorang suci mati, mayoritas dari mereka tidak akan meninggalkan roh suci, karena roh bela diri suci sudah menjadi wilayah roh. Hanya saja di bawah beberapa situasi khusus, orang suci akan meninggalkan roh bela diri mereka, dan itu akan menjadi roh orang suci. Penggunaan terbesar roh suci adalah untuk meningkatkan nilai roh dan memperluas domain roh. Wilayah roh itu seperti tanah pertanian orang suci, dan teknik roh seperti tanaman yang ditanam di atasnya. Semakin besar tanah pertanian, semakin banyak tanaman yang bisa ditanam orang suci itu. Ketika Tang Tian sampai di sini, ia kemudian memahami pentingnya nilai roh, jadi itu adalah wilayah di bawah kendali seseorang. Tidak hanya pelatihan teknik roh membutuhkan nilai roh yang cukup, itu juga membutuhkan pemahaman mendalam tentang teknik roh. Teknik semangat akan terus tumbuh dan ditingkatkan, dan bahkan membutuhkan nilai semangat yang lebih besar. Jika tidak ada nilai roh yang cukup, bahkan teknik roh akan sulit untuk ditingkatkan lebih lanjut. Nilai roh Little Fool sebelumnya hanya cukup untuk belajar Bling. Dan selain dari harta roh yang memiliki kekuatan yang hebat, mereka juga beragam, dan keuntungan terbesar mereka adalah bahwa itu tidak memerlukan nilai roh. Bagi seorang suci, setiap nilai roh sangat penting. Ekspresi kesakitan muncul di wajah Little Fool, tubuhnya bergetar tak terkendali. Tang Tian ketakutan, dan segera terhubung dengan Little Fool, dia bisa merasakan sakit Little Fool. Wajah menggemaskan Little Mob sangat terdistorsi, kabut mulai berputar padanya, seperti binatang buas berjuang keluar dan menyebabkan wajahnya berubah tidak teratur. Membunuh. Suara marah penuh dengan kesedihan dan kemarahan keluar, itu sangat suram dan serak, benar-benar orang yang berbeda. Tubuh Little Mob berubah menjadi kabut, dan mengaduk dan mengamuk dengan keras. Tidak baik. Tanpa berpikir, Tang Tian mengulurkan tangannya ke kabut. Kembali ke kediaman mereka, Ye Zhaoge ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Tetua, apakah kita perlu?" Jempolnya terulur ke lehernya dan menggambarkan sinyal pembunuhan. Hari ini penatuannya berada dalam situasi yang sulit, kemungkinan besar hatinya dipenuhi dengan kebencian. Rongbo tertawa, dan berkata, "Zhaoge kamu masih muda, jadi kamu suka langsung membunuh orang, tetapi kamu harus ingat, ketika kamu dapat membunuh orang tanpa menggunakan pisau kamu, cobalah yang terbaik untuk tidak menggunakan pisau kamu, terutama jika kamu berada dalam situasi yang sulit." Petik 2. Ekspresi Ye Zhaoge berubah, dia berpikir kembali tentang apa yang terjadi. Setelah beberapa lama, "Jangan katakan padaku, tetua. Jangan percayai matamu." Rongbo tertawa, "Apakah daun benar-benar penting? Tidak peduli bagaimana kamu berpikir tentang hal itu, bahkan tidak seperlima dari roh suci. Orang-orang mungkin berpikir bahwa aku menghentikannya dari mendarat di tangan Onyx Soul dan kehilangan kebijaksanaan aku. Tetapi sebenarnya, ketika aku tahu kamu kehilangan dia, aku sudah memutuskan untuk menyingkirkannya." Petik 2. Hati Ye Zhaoge bergetar. Kegagalan tidak seberapa, ketika aku masih muda, aku kehilangan banyak kali. Rongbo terus tersenyum dan menjadi serius, "Bakat dan kerja kerasmu tidak kurang, kekuatanmu saat ini jauh lebih kuat daripada milikku di masa lalu. Kamu jelas bukan seseorang yang bisa dikalahkan, lawannya tidak sederhana, dan, aku punya perasaan, dia adalah musuh kita." Petik 2. Roh suci, ditukar dengan musuh yang berpotensi berbahaya, yang belum menarik perhatian, itu layak. Rongbo tertawa, dan berkata dengan hangat, "Roh suci itu diekstraksi dari seorang tahanan di penjara." Tahanan di penjara. Ye Zhaoge tertegun. Namanya William. Rongbo mulai tertawa setelah memikirkan hal yang begitu bahagia. Ye Zhaoge tertegun, wajahnya menjadi putih, syok terbuka di matanya.
Di luar Aliot City, pertempuran sengit terjadi tanpa henti. Tentara besar Tang Chou memiliki keunggulan dominan, setelah mengalami perang di kota Mizar, meskipun mereka memiliki kerugian yang relatif besar, tetapi pertempuran yang intens menyebabkan tentaranya menjadi lebih kuat. Pemakaian awal pasukan selesai. Seniman bela diri biduk, menghadapi pasukan besar, tidak mampu melawan. Tang Chou mengangkat kepalanya dan menatap keempat titik hitam itu. Dalam pertarungan di Mizar City, mereka bertemu dua orang suci. Orang suci yang tidak tahu cara terbang dengan cepat dibunuh oleh mereka, sedangkan orang suci lainnya yang tahu cara terbang menyebabkan mereka kehilangan cukup besar. Orang-orang suci yang tahu bagaimana terbang memiliki keuntungan yang kuat dalam perang, mereka datang dan pergi seperti angin, teknik tubuh yang ringan tidak mampu mengejar mereka, dan itu adalah sesuatu yang tidak diantisipasi oleh Tang Chou. Teknik roh sangat kuat, jauh lebih kuat dari teknik bela diri, dan dalam waktu singkat, Tang Chou kehilangan lebih dari 500 orang, yang membuatnya sangat marah. Tapi Tang Chou dengan cepat menemukan titik lemah Santo itu, dan itu adalah jarak serangnya. Musuh tidak mampu melepaskan serangan lebih dari 300 meter, dan ketika ia menemukan kelemahan ini, Tang Chou segera melakukan serangan balik, tentara mundur, dan menyesuaikan jarak pasukan. Orang suci itu lebih suka bertempur satu lawan satu, jadi dia hanya memiliki sedikit ancaman bagi tentara, tetapi ini sudah cukup untuk menyebabkan Tang Chou merasakan banyak tekanan. Tang Chou bersukacita dalam hatinya, orang-orang suci yang mereka temui lebih dari tipe orang suci yang umum. Dia telah mendengar bahwa guru telah melatih teknik roh yang bisa berkedip, dan dari apa yang dilihat Tang Chou, adakah teknik roh lain yang lebih baik daripada berkedip untuk dicampur dalam perang? Itu tidak akan seperti apa yang dikatakan legenda, keberadaan yang bisa meledakkan batu bintang dengan benar. Bagi seorang suci biasa, ada beberapa batasan, misalnya kekuatan sejati, tidak peduli teknik roh apapun, mereka semua membutuhkan kekuatan sejati. Dan kekuatan sejati dalam seorang suci tidak terbatas. Keuntungan pasukan ada dalam jumlahnya, banyak semut dapat membunuh seekor gajah, dan bagaimana memanfaatkan keunggulan itu adalah pekerjaan pemimpin militer. Tang Chou memandang orang-orang suci di langit. Tentara sudah memiliki dominasi mutlak untuk pertempuran besar, dan jika orang-orang kudus tidak akan bergerak, pertempuran akan menjadi lebih menguntungkan mereka. Orang-orang kudus di langit dapat mengabaikan seluruh medan perang dari langit, dan bahkan lebih jernih dari situasi medan perang. 4 titik hitam kecil mulai bergerak. Tidak bisa menahan lagi. Mata Tang Chou menjadi dingin. Tidak ada yang bisa membuat pemimpin militer lebih baik daripada pertempuran berturut-turut. Tang Chou memimpin 4 tentara. Tentara lupus Tang Yi, pasukan berburu suling-suling, pasukan dataran tinggi Tadun dan pasukan tinju besi Huang Fuhong. Selain dari pasukan tinju besi Huang Fuhong, yang merupakan formasi yang benar-benar baru, 3 tentara lainnya terawetkan dengan cukup sempurna hanya dengan penambahan darah baru. Kekuatan keempat pria itu tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut, Tang Yi selamanya menjadi pisau paling tajam. Situasi umum Magic Flute adalah yang terbaik, ia masih muda dan memiliki potensi tertinggi. Tadun tegas dan teguh, dia sangat pragmatis dan pembelaannya sangat kokoh. Dan Huang Fuhong adalah orang yang berhati-hati, dia adalah orang yang sangat berhati-hati, hatinya tampaknya satu untuk pertempuran, dan suka berbenturan langsung. Tentara tinju besi sebagian besar terdiri dari seniman bela diri mekanis dari kamp perunggu kota Tiga Roh, dan juga termasuk kelompok orang yang sebelumnya disiapkan oleh Tang Chou. Tentara tua Huang Fuhong, yang merupakan tentara besi berat, sebenarnya adalah tentara mekanik bagian. Huang Fuhong selalu tinggal di Three Spirits City, di satu sisi mengikuti Bing untuk belajar, dan di sisi lain ia bergabung untuk membantu merumuskan budidaya setiap eselon, rencana pelatihan, mendapatkan banyak pengalaman. Bing berani melepaskan tangannya dan mengikuti Tang Tian ke konstelasi Sextans adalah karena mereka memiliki cukup banyak orang untuk diandalkan. Keempat tentara itu adalah kepercayaan dirinya. Magic Flute mungkin memiliki potensi untuk menjadi seorang jenderal terkenal, tetapi 3 lainnya tidak bisa, tetapi standar mereka masih relatif luar biasa, kokoh dan dapat dipercaya. Melalui pertempuran berturut-turut, meskipun ada cedera, hubungan semua orang secara bertahap meningkat. Garis depan mundur, Mo Ziyu. Suara kuat Huang Fuhong terdengar melalui medan perang yang berantakan, menyebabkan Mo Ziyu menggigil. Beberapa senjata roh mekanik depan semua mundur seperti air pasang. Semua lawan mulai bersorak, dan juga bergegas untuk membunuh. Senjata roh mekanik Mo Ziyu memimpin, menyambut timnya yang bergemuruh ke arahnya, dia berteriak di bagian atas paru-parunya, taktik nomor 5. Di kedua sisinya, 200 set senjata roh mekanis mengikutinya dengan berlari cepat, angin bersiul di telinga mereka, semua napas mereka terasa berat, mereka bersemangat, 200 set senjata roh mekanis saling mengisi, gemuruh dan kebisingan yang mereka buat sangat kuat dan memuaskan, kecepatan gemuruh menjadi terkonsentrasi dan mulai menyatu, membentuk satu suara, menyebabkan tanah berguncang. Jarak antara kedua belah pihak semakin dekat, sepertinya akan berbenturan. Mo Ziyu melihat Mo Wuwei mengendalikan senjata roh mekanisnya yang mundur di depannya, dan tertawa terbahak-bahak, bentrokan keras masih tergantung pada kita. Senjata roh mekanis yang bergegas datang mulai melolong. Jarak antara kedua pasukan semakin dekat, 90 meter, 75 meter, 60 meter, 45 meter. Mo Ziyu tiba-tiba mengungkapkan tatapan ganas dan berteriak, bunuh.
Membunuh. Kedua belah pihak meraung, teriakan mereka berubah menjadi banjir. 200 set pengisian senjata roh mekanik, semua melompat ke udara pada saat yang sama, berbahaya menyapu melewati rekan satu tim mereka. Mereka seperti putaran artileri yang melesat, terbang ke langit, menghasilkan momentum yang menakutkan. Mereka menabrak tanah. Para seniman bela diri yang bergegas di belakang tidak berharap bahwa mereka hanya merasa langit di atas kepala mereka menjadi gelap, dan sebelum mereka bisa bereaksi, aura cahaya yang sangat menyilaukan tiba-tiba meledak di depan mereka, menusuk mereka sejauh mereka tidak bisa buka mata mereka. Setiap senjata roh mekanik mengacungkan 3 bilah, 600 aura bilah yang membentang lebih dari 9 meter, membentuk jaring besar bilah. Mereka menabrak gelombang orang. Dalam sekejap, darah dan daging terbang kemana-mana, teriakan putus asa dan menakutkan yang tak terhitung jumlahnya berteriak pada saat yang sama. Bang! 200 set senjata roh mekanik mendarat pada saat yang sama, suaranya seperti palu besar membanting hati orang-orang, semua seniman bela diri biduk yang panik tidak menyadari postur di mana senjata roh mekanik telah mendarat. Lutut mereka ditekuk, tubuh mereka condong ke depan. 200 set senjata roh mekanis yang baru saja mendarat, seperti 200 bola perunggu, tiba-tiba melesat ke depan. Jaring pedang aura, yang dengan ganas memotong gelombang manusia, panah darah yang tak terhitung berteriak seperti angin puyuh, gelombang manusia yang padat itu segera menjadi tanah orang-orang yang jatuh. Bang! 200 set senjata roh mekanik sekali lagi mendarat pada saat yang sama, menyebabkan debu dan awan kotoran terbentuk. Waktu tampaknya telah berhenti pada saat itu, para seniman bela diri biduk menyaksikan dengan ketakutan pada kelompok binatang perunggu. Raksasa perunggu itu menginjak sungai darah, mayat-mayat berserakan di lantai, menjadi catatan kaki terbaik para binatang buas perunggu. Pembantaian yang sedingin es. Dalam keheningan, Mo Ziyu melirik dengan jijik pada seniman bela diri yang terkejut, dan berkata dengan dingin, ganti bagian belakang, membentuk garis pertahanan. Pelan sedikit. Petik 2. 200 set senjata roh mekanik semuanya bertukar posisi dengan garis belakang. Kecepatan mereka lambat, tetapi gelombang orang yang tertekan, tidak ada dari mereka yang berani maju ke depan lagi. Mereka benar-benar takut pada kita. Salah satu seniman bela diri mekanik bergumam. Mereka hanya ikan kecil. Mo Ziyu mencibir, tujuan kita yang sebenarnya adalah orang suci. Kalimat ini segera menyebabkan semua orang terbangun, orang-orang kudus. Di mata mereka, orang-orang kudus suci adalah kekuatan absolut yang tidak dapat dicapai, tetapi mereka sekarang benar-benar melihat mereka sebagai tujuan mereka, bagaimana mungkin darah mereka tidak mendidih. Jika ada yang mengatakan itu hanya untuk bersenang-senang, tidak ada yang akan percaya. Tetapi di kota Mizar, mereka telah membunuh seorang suci. Tidak ada yang dapat meningkatkan moral mereka lebih lanjut, mereka menemukan, sehingga orang-orang kudus juga dapat dibunuh. Santo dibunuh oleh tentara lupus, menyebabkan 3 tentara lainnya menjadi cemburu. Betapa besar kemuliaan itu, untuk membunuh seorang suci. Bahkan jika itu mengorbankan nyawa mereka, itu masih akan sia-sia. Setiap unit tentara sangat bersemangat, semua orang tahu, titik utama pertempuran adalah untuk orang-orang kudus. Untuk pertempuran, mereka telah bersiap untuk waktu yang lama. Dengan pasukan tangan besi sebagai perlindungan, 3 tentara lainnya bisa fokus menangani 4 orang suci yang datang. Jarak orang-orang kudus dengan cepat mendekat, udara melepaskan undulasi energi yang menakutkan, kekuatan muatan ke-4 orang suci dilepaskan pada saat yang sama, merasa seolah-olah mereka memiliki gunung Tai di pundak mereka, menyebabkan mereka tersedak. The Plate Army menyala dengan penghalang cahaya raksasa. Tentara dataran tinggi diisi kembali dengan artis bela diri cetus paling banyak karena tentara asli mereka adalah yang paling lemah. Konstelasi Andromeda hanya konstelasi langit utara, standar seniman bela diri mereka rata-rata, dan jauh lebih rendah daripada apa yang dibutuhkan konstelasi utama Ursa saat ini. Dalam situasi seperti itu, mereka dapat melindungi diri mereka sendiri, karena konsentrasi kekuatan bintang Andromeda Constellation saat ini jauh lebih tinggi daripada di masa lalu, tetapi kekuatan seniman bela diri masih membutuhkan waktu untuk menumpuk. Kerangka kerja tentara Plate masih sama, tetapi mereka memiliki perombakan besar, dengan seniman cetus marsial standar yang lebih tinggi bergabung dengan barisan. Artis cetus marsial membawa mereka King Kong Wall karena Bing yang membuat taktik perang racun. Untuk dapat bertahan melawan badai pedang Whirlpool Tang Tian, itu membuktikan nilainya. Tadun sangat jelas dengan standarnya sendiri, dia sudah berusia setengah baya, pragmatis dan tidak memiliki pikiran yang terlalu tidak realistis. Dia juga melihat King Kong Wall nilai, dan dengan demikian di Angkatan Darat Plate, mereka menghabiskan banyak upaya dalam belajar King Kong Wall. Jadi, arus King Kong Wall dari Plate Army jauh lebih dewasa dan lengkap daripada 3 tentara cetus tahun itu. Penghalang cahaya raksasa sepenuhnya ditutupi dengan tulisan suci emas. Kendalikan ritme kamu. Perhatikan napas kamu. Perhatikan rilis kekuatan sejati kamu. Petik 2. Jangan panik. Bagus, begitulah caranya. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Para jenderal militer semua memberikan dorongan kepada pasukan mereka tanpa henti, menunjukkan kesalahan mereka. Semua yang selamat dari pasukan 3 paus ini, telah melalui pertempuran mimpi buruk Whirlpool Sword Storm,
pikiran mereka jauh lebih kuat, dan dengan demikian mereka mempengaruhi tentara mereka, dengan cepat menstabilkan segala sesuatu. Tadun merasa puas, dengan kehadiran tentara tua, itu membawa banyak bantuan kepada tentara, kekuatan sejati yang datang dari segala arah dengan cepat mulai stabil. Aliran tembok King Kong menjadi semakin mantap, aura cahaya menjadi lebih tenang, tulisan suci emas melepaskan cahaya keemasan yang menyilaukan, menjadi warna emas gelap. Melihat dari pandangan burung, penghalang cahaya raksasa, sepenuhnya melindungi pasukan. Jika mereka ingin menyerang mereka, mereka harus menembus cangkang kura-kura terlebih dahulu. Biarkan aku. Melonjak seperti guntur, sosok merah berapi menembak keluar dengan ekor api panjang di belakang, membawa suram dan nyaring, itu menabrak tembok King Kong. Berputar-putar api yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar tubuhnya, meningkat jumlahnya, seolah-olah dia memunculkan lebih dari 10 sinar ular api berenang. Tembok King Kong yang padat, di bawah kekuasaan Santa, menyebabkan banyak wajah orang berubah. King Kong. Tadun mengungkapkan kemarahan di matanya, meledak dengan kekuatan sejati, dia berteriak seperti guntur. Tegak dan lugas, suaranya dipenuhi dengan kekuatan. Nyanyian Buddha ini, adalah sesuatu yang telah dia konsultasikan secara khusus dengan suling ajaib dan menghabiskan banyak waktu untuk menguasainya. Setelah berada di tentara begitu lama, dia sangat jelas akan kekurangannya sendiri, telah tinggal di konstelasi Andromeda untuk waktu yang lama, pandangannya tentang dunia sempit, dan tidak memiliki banyak pemahaman tentang kekuatan yang lebih tinggi, dia juga sudah tua, dan jelas tidak memiliki potensi sebanyak Magic Flute. Tapi, dari semua itu, dia yang paling lama menjadi tentara dan pemimpin militer dengan pengalaman terbanyak. Dengan titik itu, bahkan Huang Fuhong tidak bisa dibandingkan dengannya. Dengan pengalamannya yang berlimpah, Tadun sering tahu kapan keputusan untuk hasil pertempuran akan dibuat. Semua seniman bela diri dari Plate Army semua bergetar, suara iblis yang kuat di langit tiba-tiba menghilang tanpa jejak, membersihkan semua pikiran yang mengganggu di kepala mereka. Para seniman bela diri Cetus semua terkejut. Bagi konstelasi Cetus, konstelasi Andromeda hanyalah sebuah daerah pedesaan, jadi bagaimana para pemimpin militer di daerah pedesaan seperti itu layak mendapatkan pujian. Bing memiliki permintaan tinggi untuk disiplin tentara, sampai-sampai tidak ada yang berani dengan berani menyebabkan keributan, tetapi banyak dari mereka sudah tidak bahagia di hati mereka. Setiap hari, kejujuran dan ketekunan Tadun dihargai oleh orang-orang, dan setiap orang secara bertahap menerimanya. Seorang pemimpin yang bisa mendengarkan pendapat prajuritnya jarang terlihat, tapi itu hanya kepribadian Tadun, dan kemampuannya untuk memerintah tidak diakui. Sampai sekarang, mendengar nyanyian Buddha, membuat seniman bela diri Cetus mengakui bahwa mereka telah meremehkan komandan mereka. Ketika berbicara tentang teknik, nyanyian Buddha tidak terlalu mendalam, tetapi ditempatkan dalam situasi seperti itu sebenarnya menangkap kecerdikan ekstrim, digunakan pada waktu yang menonjol. Tentara dataran tinggi dibangunkan. Semua orang berteriak bersama, King Kong. Penghalang cahaya tiba-tiba mengeluarkan aura cahaya yang menyilaukan, menyebabkan sosok berapi-api juga meledak. Bang! Aura cahaya yang terbakar meledak seperti matahari. Tabrakan yang intens dipenuhi dengan kekuatan yang luar biasa, yang ditransmisikan ke tentara Plate, menyebabkan semua orang gemetar dan berdarah melalui hidung dan mulut mereka. Papa, 3/4 prajurit menderita luka berat dan langsung terbang keluar, jatuh ke tanah dengan wajah pucat pasi. Kekuatan suci itu sangat menakutkan. Tetapi setelah menerima riak, penghalang cahaya benar-benar stabil. Orang suci itu tidak berharap Raja Kongwol dapat menahan serangan habis-habisannya, yang menghabiskan lebih dari 70% kekuatan sejatinya untuk dapat menyebabkan kekuatan yang begitu menakutkan. Aku tidak menghancurkan cangkang kura-kura ini. Dia tidak bisa mempercayai matanya sendiri, serangan itu bisa menghancurkan gunung sepenuhnya, dan menyebabkannya menjadi tanah yang rata, dan membawa sebuah kota ke tanah. Dia tidak menyadari bahwa jaraknya ke penghalang cahaya agak terlalu dekat, sekitar 60 meter. Dia sedang menunggu temannya untuk gelombang serangan kedua, dia percaya bahwa dengan gelombang serangan kedua, mereka pasti akan dapat menghancurkan cangkang kura-kura. Wosh! Suara apa itu? Dia tiba-tiba merasakan bahaya, menundukkan kepalanya, dia tiba-tiba menyadari bahwa aura bilah padat yang terbentuk seperti hujan dengan tenang melesat keluar seperti sekawanan hiu yang muncul dari air, menembaki ke arahnya. Tidak baik. Wajahnya berubah, tetapi orang yang terampil berani. Meskipun dia hanya memiliki 30% kekuatan sejati yang tersisa, dia tidak panik sedikitpun. Sebuah penghalang energi tiba-tiba muncul di depannya. Penghalang energi adalah teknik roh orang suci yang paling sering digunakan, itu membutuhkan nilai roh yang sangat kecil, kelelahan dari kekuatan sejati sangat kecil dan dapat digunakan dengan cepat, jadi itu relatif praktis. Jika dia menghadapi seorang suci, dia tidak akan berani terlalu bergantung padanya, karena penghalang energinya hanya begitu. Tetapi menghadapi seniman bela diri, dia sangat yakin akan hal itu. Aura pedang musuh menabrak penghalang energinya. Murid-muridnya segera mengerut. Penghalang energi itu hancur. Bagaimana mungkin? Tapi reaksinya cepat, tanpa ragu dia membentuk penghalang energi lain. Bang, penghalang energi pecah berkeping-keping lagi. Aura pedang yang sangat beku muncul tepat di depannya. Aura pisau salju putih mencerminkan wajahnya yang terkejut dan tidak percaya. Wosh!
Tubuhnya dipotong menjadi dua. Mo Ziyu menyaksikan dengan giginya yang mengepal ketika tentara lupus menyelesaikan serangan mereka sekali lagi. Kelompok itu benar-benar terlalu sempurna. Ketika dia melihat kesempatan, sebelum dia bisa bereaksi, Tang Yi sudah menyelesaikan serangannya. Menyaksikan kesempatan diambil darinya, perasaan itu terlalu mengerikan. Naluri pertempuran Tang Yi terlalu tajam, dan beban tombak berat mereka menjadi lebih kuat. Itu adalah jarak muatan 30 meter, untuk masih bisa melepaskan pedang mereka, muatan tombak berat lengkap. Sial. Pertempuran tidak berhenti karena kematian seorang suci, tetapi malah mencapai klimaks. Dalam sekejap mata, 3 orang kudus lainnya telah bergegas. Mereka melihat bahwa tembok King Kong goyah, dan hanya perlu satu serangan lagi untuk menghancurkannya. Bilah dingin dan aura palu lainnya mengenai penghalang cahaya. Bang-bang. Penghalang cahaya hancur, Tadun memuntahkan darah dan langsung terbang keluar. Para seniman bela diri di sekitarnya juga menderita luka berat, dan semuanya jatuh ke tanah, tetapi wajah mereka tidak menunjukkan adanya gangguan. Mereka semua menatap langit dengan mematikan, mereka telah menyelesaikan tugas mereka. Saat penghalang cahaya telah rusak, 3 bayangan dengan cepat melonjak ke arah tentara. Selama mereka menerobos masuk ke dalam tentara, mereka akan dapat menggunakan keuntungan itu, dan karena mereka dapat memasuki barisan tentara, lawan tidak akan dapat menggunakan serangan skala besar. Yang paling dibenci oleh orang-orang kudus adalah serangan pasukan besar-besaran, bumi yang hancur dan tingkat serangan yang terkonsentrasi mencegah mereka untuk menghindar, dan hanya akan memaksa mereka untuk mengambil serangan itu dari depan. Dan dengan bergegas masuk ke barisan tentara musuh, musuh akan menahan diri untuk tidak melakukan semua upaya untuk mencegah tembakan persahabatan, mereka tidak akan berani menggunakan serangan kolektif, dan dengan demikian kekuatan seorang suci sebagai orang yang sendirian akan dapat ditampilkan cukup. 3 orang kudus memiliki banyak pengalaman pertempuran, sebelum tembok King Kong sepenuhnya bubar, mereka diam-diam bergegas turun. Tapi, apa itu tadi? Sebuah bola cahaya berdiameter 3 meter melayang di langit, seolah sedang menunggu mereka. Tanpa peringatan apapun, bola cahaya itu meledak. Untaian cahaya yang padat keluar, sepenuhnya menyelimuti jarak 150 meter, menjebak 3 orang kudus di dalam. Ini adalah ciptaan Magic Flute, sebuah taktik pertempuran yang paling jago dalam Hunting Net, Inescapable Net. Semua helai cahaya tidak memiliki fungsi membunuh, tetapi sangat dipelajari. Poin utamanya adalah bahwa ia tidak mengkonsumsi banyak kekuatan sejati. Setiap prajurit dapat menghasilkan sejumlah besar helai kekuatan sejati. Satu-satunya kelemahan adalah membutuhkan persiapan yang lama. Pasukan lupus dan pasukan pertama besi seperti 2 binatang buas yang menunggu untuk bertindak, dan bergerak keluar pada saat yang sama. Aura Blade dari Heavy Lance Chas, berbagai kemampuan serangan dari senjata roh mekanik, turun seperti hujan, dengan gila-gilaan memasuki jaring. Magic Flute tidak berani melakukannya, ia segera menginstruksikan tentara jaring berburu untuk menyerang. Itu adalah rencana gila, sesuatu yang dipikirkan Tang Chou, untuk memanggil para prajurit di bawah tembok King Kong untuk membubarkan, sebidang area kosong yang dirancang untuk menjadi kuburan para suci. Bang bang bang. Di dalam jaring, ledakan besar bisa didengar, pada waktu itu, tidak ada yang berani bertaruh jika orang-orang kudus itu mati atau tidak, semua orang dengan panik, mengabaikan segalanya dan melepaskan semua serangan. Serangan gila dan tanpa henti berlanjut selama 5 menit penuh sebelum berhenti. Jaring itu sudah lama pecah, 3 mayat yang hancur jatuh dari jaring dan menabrak tanah. Ketiga mayat itu sudah tidak bisa dikenali, hitam legam murni, tanpa kehidupan di dalamnya. Lapangan itu sunyi, hanya suara terengah-engah kasar yang bisa didengar. Selama 5 menit, semua orang memberikan semuanya, yang tahu bahwa orang-orang kudus yang menerobos masuk ke dalam tentara akan hancur seperti itu. Ketika Tang Chou menyarankan ide gila itu, hampir semua orang ingin menolak, jika mereka menempatkan orang-orang kudus pada jarak yang sangat dekat, itu hanya bermain dengan api. Kesalahan apapun yang terjadi kemungkinan besar berarti akhir dari pasukan. Pada akhirnya, setelah kegigihan Tang Chou berlanjut, rencana gila itu dilaksanakan. Keberhasilan. Semua orang menatap kosong pada 3 tubuh hangus, pikiran mereka kosong. Tadun yang berlumuran darah, suling ajaib yang terengah-engah, Huang Fu Hong dengan senjata roh mekanisnya, semua menatap ketiga tubuh hangus dengan kosong. Sukses. Itu sukses. Mereka telah membunuh 4 orang suci. Mereka benar-benar membunuh 4 orang suci. Itu adalah hari di mana 4 orang kudus jatuh, Aliot City dibanjiri, orang-orang yang tersisa menyerah, menyebabkan kejutan di biduk. Tangan Tang Tian menjulur ke kabut, whoosh, kabut itu juga melanda Tang Tian. Tang Tian hanya melihat penglihatannya menjadi hitam, dan kemudian dia ditarik ke dalam kekosongan, seorang pemuda kurus dengan rambut merah, mata hitam dan wajah pucat dengan tampilan iblis berdiri di depannya. Aku William. Dia berkata pelan. Tang Tian mengeluarkan, dan berkata, aku Tang Tian. Apakah kamu memiliki keluhan dengan Honorable Martial Group? William memandang Tang Tian dengan penuh minat. Bagaimana kamu tahu? Tang Tian terkejut. Karena mereka memberimu roh suciku.
William menggoyangkan alisnya, dengan tatapan cemoohan, mereka mengambil roh suci aku dari tubuh aku tetapi tidak berani menggunakannya, tetapi memberikannya kepada orang lain untuk menyakiti mereka. Bajingan itu berani menipu aku. Tang Tian menjadi marah. Sebenarnya aku adalah roh suci, jadi aku sangat enak. William mencibir, tentu saja, prasyaratnya adalah kita membuat kesepakatan. Membiarkan para brengsek dari grup marsial terhormat lolos begitu saja, benar-benar menghinaku. Petik 2. Kesepakatan apa? Tang Tian berhati-hati, kamu lebih baik tidak berpikir untuk menipu aku. William melambaikan tangannya, hei, kelompok bela diri yang bodoh adalah musuh kita bersama. Aku bisa menelan wilayah rohmu, tapi aku tidak bisa mengambil alih tubuhmu. Petik 2. Kamu tidak menelan siapapun. Sosok dingin keluar dari kehampaan yang gelap. Dengan suit tang biru di atas tubuh tinggi dan kurus yang proporsional, dia berdiri tegak, memberikan tampilan heroik, selain wajahnya yang dingin. Tang Tian kaget. Orang itu benar-benar tampak persis seperti dia, dengan hanya satu perbedaan, ekspresinya sangat dingin. Tetapi dengan sangat cepat dia menyadari sesuatu, dan meraung, orang bodoh. Si bodoh. Kenapa kamu sudah tumbuh begitu besar? Petik 2. Kebodohan kecil. Haruskah aku memberitahu dia identitas aku yang sebenarnya? Tapi, aku ingin menggunakan pedangku dan memotong setengah bodoh ini. Pemuda yang dingin bahkan tidak melihat Tang Tian yang bodoh. William bersiul, dan tertawa, sepertinya, kelompok bela diri yang bodoh memprovokasi beberapa orang baik. Tang Tian yang memegang pedang berkata dengan dingin, kamu benar-benar sesuatu, iblis merah William. Bodoh kecil, kamu benar-benar mengenalnya. Bagaimana kamu mengenalnya? Kenapa kamu bisa mengenalinya? Apakah dia sangat terkenal? Mengapa aku tidak mengenalnya? Petik 2. Tang Tian yang memegang pedangnya balas-balas, dia tidak tahan lagi, diam. Tang Tian menjadi marah, hai orang bodoh, jangan berpikir hanya karena kamu tumbuh, kamu bisa memberontak. Ayo, kamu ingin bertarung dengan benar. Jika aku tidak merawat kamu hari ini, aku akan mengambil nama belakang kamu. Petik 2. William tertawa, aku bisa menjadi hakim. Ambil nama belakang aku. Tang Tian yang memegang pedangnya tidak mengatakan apa-apa, dia tahu jika dia terus bertengkar dengan orang bodoh, tidak akan ada akhirnya. Lagi pula dia tidak memiliki harapan terhadap si bodoh. Dia perlahan mengambil penjara Laut Sein Sword dari kekosongan, api hitam mengalir di sepanjang pedang-pedang, seolah-olah itu memiliki kehidupan, dan dia berkata dengan dingin, semua masalah ini, aku hanya harus membunuhmu. Mendengar itu, Tang Tian kaget, dia berbalik menghadap William, dan menganggukkan kepalanya, karena si kecil bodoh mengatakan itu, aku pikir dia benar, kamu tampak seperti orang jahat. William mengangkat kedua tangannya sebagai protes, hei, mengapa kalian tidak mendengarkan perjanjian aku dulu? Aku benar-benar tidak berbahaya. Petik 2. Orang jahat bisa mengatakan apa saja, tetapi tetap orang jahat. Tang Tian balas dengan percaya diri. William tercengang, melihat bahwa mereka berdua mendekati dia mulai bergumam pada dirinya sendiri, seperti yang diharapkan. Kelompok bela diri yang terhormat, untuk benar-benar menyerahkan aku kepada kalian, hahaha, menarik, juga menarik, entah bagaimana aku ingin sekali. Dia tiba-tiba menggelengkan kepalanya, dan tertawa, benar, tubuhku, masih di tangan kelompok bela diri terhormat, ingatlah untuk membantuku mencarinya, jangan repot-repot menguburnya, bakar saja. Aku ingin melihat ekspresi apa yang akan dimiliki grup bela diri terhormat ketika mereka menyadari siapa kalian. Hahaha. Bersamaan dengan tawanya yang disengaja dan sembrono, William tiba-tiba membuka lengannya, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi api hitam, tiba-tiba memasuki tubuh Tang Tian dan bodoh kecil. Kekosongan di sekitar mereka menghilang, tiba-tiba Tang Tian membuka matanya dan menyadari Tang Tian yang sama dengannya, dengan cepat menjadi lebih kecil tepat di depannya, dan sekali lagi menjadi boneka imut dan menggemaskan seperti Little Fool. Wah, si bodoh, kamu menjadi kecil lagi. Luar biasa. Tang Tian ternganga dengan wajahnya yang penuh kejutan. Tinju gemuk si bodoh kecil mengepal erat, wajahnya gelap. Aku sebenarnya menjadi lebih kecil tepat di depan orang bodoh ini. Dan mengapa? Dari mana rasa penghinaan ini berasal? Little Fool menjadi sangat muram, dan langsung berbalik dan melayang ke sudut. Si bodoh kecil, sangat mistis, kamu benar-benar bisa mengubah ukurannya. Tang Tian mengikutinya dan berteriak. Little Fool terus melayang, kepalanya terkulai ke bawah saat dia berpikir. Pikirannya menangis, mereka sebenarnya bisa bertarung, dan si bodoh pasti akan terluka, dan aku akan bisa mengambil kesempatan untuk mengendalikan tubuh, tetapi siapa tahu, itu akan berakhir seperti itu. Apakah kamu benar-benar William Iblis Merah? Kamu seharusnya menjadi pembunuh tiran yang membantai lebih dari 1000 jiwa. Kenapa kamu menyerah begitu saja? Bagaimana kamu bisa hidup sesuai dengan nama kamu? Benar-benar idiot, dan aku harus diejek oleh orang bodoh karena mengubah ukuran. Lubang pembuangan. Si kecil bodoh diam-diam melayang, membawa kedinginan dan kesusahannya, nilai rohnya saat ini mencapai nilai 80 yang mencengangkan, tetapi itu masih tidak bisa membawanya sedikitpun kebahagiaan.
Iblis merah William jelas adalah orang jahat yang terkenal, dia telah membunuh begitu banyak orang dalam hidupnya sehingga dia sendiri tidak tahu berapa banyak, sejarahnya sangat misterius, tidak ada yang tahu di mana dia dianugerahi sebagai orang suci, dan apa yang dia lakukan. Tapi setelah dia menjadi suci, hal pertama yang dia lakukan adalah meneror Heaven Road. Dengan tombak dan kuda, dia membunuh jalannya ke departemen grup terhormat marsial, menyapu seluruh departemen dengan membantai mereka semua dengan bersih. Setelah itu, ia pergi ke berbagai rasi bintang besar, dan terus membunuh banyak seniman bela diri marsial grup yang terhormat. Dia sangat licik, ketika ahli honorable martial group keluar dan menjebak perangkap, dia bisa melarikan diri dari mereka. Karakteristik William yang paling menarik perhatian adalah rambut merahnya, dan ia licik, kejam, dan membunuh seperti iblis, dan begitulah julukan iblis merah muncul. Dia menjadi terkenal melalui pembunuhannya sebagai seorang suci, sementara tidak banyak seniman bela diri yang tahu tentang dirinya. Tang Tian belum pernah mendengar tentang iblis merah, jadi itu tidak membuatnya stres. Little Fool mempertahankan posisi yang tenang dan ganas, tetapi tekanan dan tekanan dalam hatinya relatif besar. Agar grup marsial terhormat telah mengambil William Saint Spirit dan tidak menggunakannya pada diri mereka sendiri, membuktikan karakter tirani William, yang bahkan grup marsial terhormat tidak berani memperlakukan dengan enteng. Little Fool sudah membuat persiapan, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa William akan tiba-tiba menyerah pada perlawanan, dan bahkan membantu mereka sebagai gantinya. Pergantian peristiwa seperti itu terlalu aneh, kecuali ada jebakan di suatu tempat. Little Fool tidak bisa menangkapnya, tapi dia jelas tidak berani memandang rendah William. Semua ahli yang telah terkenal selama bertahun-tahun, terutama para santo terkenal, yang telah hidup bertahun-tahun, jelas tidak mudah ditangani. Apa ini? Tang Tian yang ada di belakangnya tiba-tiba menemukan sesuatu yang baru, dan suaranya dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Si kecil bodoh berbalik dan tampak tanpa ekspresi, si bodoh ini, apa yang dia lakukan sekarang? Ketika tatapannya mendarat di telapak Tang Tian, dia tertegun. Di telapak Tang Tian, ada bekas merah, menyerupai api. Tatapan Little Fool melebar, itu adalah tanda William. Si kecil bodoh tiba-tiba muncul di depan Tang Tian, wajah yang menggemaskan itu gelap, ia dengan cermat memeriksa tubuh Tang Tian, tetapi dengan sangat cepat, ekspresinya menjadi aneh. Ini jelas merupakan tanda William, tetapi, sudah tidak ada sedikit pun Williams Ki di dalamnya, sangat jelas. Ini tidak normal. Tang Tian sudah mulai terhibur oleh dirinya sendiri, dia menyadari di dalam jejaknya tersimpan pesan, yang samar dan mendalam. Dia samar-samar bisa merasakan aroma keras dan dingin, tapi itu sulit untuk dijelaskan, karena tidak memiliki jejak energi. Tang Tian mulai merenung. Tiba-tiba, dia membuka telapak tangannya, dan bola api merah yang indah melayang keluar dari jejak, dan dengan cepat mengulurkan seluruh tangannya, dalam sekejap mata, telapak tangan Tang Tian terbungkus api. Mata Little Mob tampak lurus, dan dia berkata, iblis api. Api iblis. Tang Tian ingin tahu, meskipun telapak tangannya dibungkus dengan api, tetapi dia tidak merasakan panas. Iblis Flame adalah teknik roh yang diciptakan sendiri oleh William yang terkenal. Little Fool memperkenalkan, nyala api ini sangat istimewa, ia dapat membakar apa saja, dan dikatakan bahwa pada kondisi puncaknya, ia bahkan dapat membakar ruang. Sangat kuat. Tang Tian melompat ketakutan. Tapi seharusnya itu bukan milikmu, ekspresi Little Fool aneh, ketika dia bergumam pada dirinya sendiri, kamu memiliki tubuh energi nol. Tiba-tiba, si kecil bodoh tampaknya telah memikirkan sesuatu, ketika dia terus berbicara pada dirinya sendiri, itu benar, kamu adalah badan energi nol. Mungkinkah, matanya berbinar, coba ini. Setelah menelan tulang suci terakhir kali, itu berisi jejak yang sangat lemah, jejaknya sangat lemah, tetapi Little Fool menyadari, itu adalah level yang sangat tinggi, dalam waktu singkat, menjadi sulit untuk dipahami. Pikirannya punya dugaan berani, dan jika terbukti. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tangan kecil gemuk bodoh menekan leher Tang Tian, cetakan yang lemah itu ditekan ke tubuh Tang Tian. Ketika jejak itu masuk ke tubuh Tang Tian, dia tersentak, wajahnya meringis, memeluk perutnya, oh my perut. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia terbang seperti angin menuju toilet. Ekspresi Little Mob membeku, dia telah memikirkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi reaksi di depannya bukanlah apa yang dia pikirkan. Sebuah letusan terjadi di toilet, yang bahkan bisa terdengar dari jauh. Mengingat masa lalu di mana kentutnya telah melubangi tanah, dan kemudian berpikir tentang ledakan padat di toilet, Little Fool curiga bahwa orang itu telah menghancurkan toilet. Oh, toilet itu tidak penting. Aku lebih baik pergi lebih jauh. Si kecil bodoh segera melayang pergi. Setelah beberapa lama, Tang Tian keluar sambil memegang perutnya, wajahnya dipenuhi dengan ketidakbahagiaan, orang bodoh, kemarilah. Berpikir tentang itu, si kecil bodoh ingat tentang lokasi mereka. Tapi tubuhnya, tidak dapat melawan perintah Tang Tian, dan benar-benar tidak terkendali, dia melayang ke arah Tang Tian. Masalah yang memalukan ini, sekali saja sudah cukup, haruskah aku menderita melaluinya selamanya? Little Fool memutuskan untuk mengungkapkan identitasnya, sebenarnya aku
Sebelum dia bisa selesai, sebuah tangan tiba-tiba meraihnya. Little Fool hanya merasa bahwa langit mulai berputar, wajahnya mencium tanah lagi. Sial, sial. Si kecil bodoh merasa bahwa dia adalah handuk tangan yang sedang diperas, dan dihancurkan di tanah. Di atasnya keluar omelan marah Tang Tian. Sebenarnya kamu tidak disengajakan. Sebenarnya kamu sengaja melakukannya. Petik 2. Baru saja, di depan William itu, kamu berani mengalahkanku. Hutang ini, aku akan menyelesaikannya sekarang. Jadi sayapmu tumbuh kuat hanya karena kamu bisa mengubah ukuran. Tidak semudah itu. Petik 2. Bing yang menghilang selama 1 hari muncul lagi, dia mengepulkan asap, dan berkomentar, "Hei, kamu bersenang-senang." Tang Tian melihat Yaya, dan berkata, "Tetap saja, Yaya lebih patuh." "Yaya, kamu lebih baik mengajar Little Fool untuk bersikap." Petik 2. Selesai, dia melempar Little Fool ke Yaya. Yaya membawa Little Fool dan menyelinap pergi dari pandangan Tang Tian. Kemajuan Big Dipper berjalan dengan baik. Bing bersandar di dinding dan berbicara, Tang Chou telah menjatuhkan Aliot City, dan membunuh 4 orang suci. Tapi, mereka telah beristirahat selama beberapa hari. Tentara dataran tinggi Tadun telah menderita kerugian terbesar, dan perlu memulihkan kekuatan mereka. Petik 2. Tang Tian terkejut, Chou sangat kuat. Teman, kamu lebih baik melatih dirimu lebih banyak. Bing mencibir, lalu melihat jejak di tangan Tang Tian, dan bertanya, "Hei, apa yang ada di tanganmu?" "Aku tidak tahu, Paman, apakah kamu mengenalinya?" Tang Tian bertanya dengan rasa ingin tahu, "Aku menjual daun, dan mendapatkan roh suci, yang disebut sesuatu William." Dia berbicara tentang beberapa kesepakatan, benar, si bodoh bisa menjadi besar dan kecil. Petik 2. Bing bingung dengan kata-kata Tang Tian yang tidak masuk akal, dan mengulurkan tangannya, berhenti. Tang Tian diam. Bing berpikir sejenak, lalu menatap serius, lalu menggelengkan kepalanya, belum pernah melihatnya. Tang Tian menjawab dengan, lalu berkata, "Baru saja aku dikacaukan oleh Little Fool, dan aku punya ini sekarang." Telapak tangan kiri Tang Tian, memiliki bilah pisau. Tang Tian membalik telapak tangan kanannya, api merah segera menyelimuti tinjunya, telapak tangan kirinya memotong udara. Whoosh, aura pisau yang ramping dan transparan tiba-tiba melintas dan muncul dari udara. Tidak ada gelombang energi dari itu. Bing mengerutkan kening, aku sepertinya telah melihat hal aneh itu dari suatu tempat sebelumnya. Dia berpikir lama, lalu menggelengkan kepalanya, aku tidak ingat di mana. Mendengar itu, Tang Tian kemudian berkata, "Tidak masalah, aku akan memikirkannya sendiri." Benar, baru-baru ini kelompok marsial terhormat dan pertarungan Leo Constellation telah menjadi lebih intens. Dengan itu, wajah Bing menjadi lebih serius. Di tengah pertempuran terbaru antara Honorable Martial Group dan Leo Constellation, kedua belah pihak menempatkan 6 tentara, dan sekitar 60 orang suci. Skala pertempuran telah menjadi lebih besar, jauh lebih banyak daripada konflik di masa lalu. Intensitas konflik yang tumbuh secara tiba-tiba, menyebabkan seluruh jalan surga menjadi khawatir. Dan orang-orang kudus, telah kehilangan minat sehari-hari mereka, lebih dari 60 orang kudus, konflik mendadak ini belum pernah terjadi sebelumnya. Perang, sudah mulai memasuki waktu orang-orang kudus. Kekuatan penghancur orang suci terlalu kuat, jadi sejak dahulu kala, orang suci dipegang sebagai kekuatan tempur kelas tinggi, dan bertindak sebagai pencegah. Bagi 60 orang kudus untuk dicampurkan ke dalam pertempuran, itu sudah cukup untuk menghancurkan sebuah planet. Berita ini menyebabkan Rongbo tidak bisa duduk diam, dan mereka kembali ke grup marsial terhormat. Rongbo memandang Ye Zhaoge, dan berkata, "Zhaoge, jika kamu ingin tinggal di sini, aku tidak akan keberatan. Tapi, kamu harus ingat, sumber daya dari grup marsial terhormat, jauh lebih dibandingkan dengan luar, jangan tinggalkan akar kamu untuk mengejar masa depan." Petik 2. Ye Zhaoge menjawab dengan hormat, Zhaoge mengerti. Dia tahu apa yang tetua maksudkan, dan pada saat para tetua pergi, itu berarti dia telah kehilangan perlindungannya. Dia baru saja melangkah ke dunia orang-orang kudus, Glimernya belum dikuasai, dan ada begitu banyak orang kudus berkumpul di kota dingin kuno, dan dia tidak tahu berapa banyak yang lebih kuat darinya. Semua orang suci independen telah menjadi orang suci sejak lama, kekuatan mereka sangat dalam, jauh lebih daripada apa yang dapat dia lawan saat ini. Dengan Rongbo bersamanya, tentu saja tidak ada yang akan menemukan masalah dengannya. Tetapi sekarang si tetua telah kembali ke grup, meskipun orang mungkin takut akan identitasnya di grup bela diri terhormat, jika ada perselisihan, identitas itu tidak akan banyak membantunya. Rongbo melihat bahwa sikap Ye Zhaoge tegas, dan tidak menyarankan lebih lanjut. Meskipun dia disukai Ye Zhaoge, tapi Ye Zhaoge saat ini masih lemah, dan tidak bisa banyak membantu dia, jadi meninggalkannya untuk memoles dirinya sendiri akan baik juga. Tidak hanya Rongbo meninggalkan Ancient Cold City, klan Eldermu juga pergi dengan tergesa-gesa pada hari yang sama. Dibandingkan dengan pertempuran, apa nilai kota dingin kuno? Ada lebih banyak orang suci yang pergi pada saat yang sama, di antara mereka, beberapa dari mereka dipanggil kembali oleh konstelasi mereka, beberapa merasa bahwa itu akan menjadi kesempatan yang baik, dan ingin mencari cara untuk menemukan beberapa tiran untuk bergabung. Meskipun ada banyak orang yang pergi, suasana di kota dingin kuno menjadi lebih gaduh.
Tanpa dua gunung besar, tetua klan Rongbo dan tetua klanmu, banyak orang suci merasa lebih santai. Pendirian Groundsmaster. Chang Yang Yu memandangi dua muridnya dan tumpukan tubuh, dan menghela nafas, mereka akhirnya tidak bisa menahan diri. Fu Zongsan berkata dengan suara rendah, muridmu telah menyelidiki, ada beberapa orang yang melakukan beberapa hal di dalam kota. Mereka menggunakan 12 harta roh, dan untuk sementara menahan gelombang dingin dan harta kami. Itulah bagaimana perlindungan kota kita hilang. Petik 2. Para tetua dari Honorable Martial Group dan Onyx Soul telah pergi, mereka tidak perlu takut lagi. Chang Yang Yu memandang Fu Zongsan, bagaimana cederamu? Masalahnya akhirnya menjadi keadaan di mana dia paling khawatir. Sebelumnya, dia telah menggunakan strategi memiliki kelompok bela diri terhormat untuk menekan orang suci independen. Semua pusat kekuatan besar tidak takut dia berlari. Mereka percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri, selama mereka tahu orang-orang bersedia bekerja sama dengan mereka. Tetapi di antara para orang suci independen, ada orang baik dan jahat, banyak dari mereka mengambil risiko karena putus asa, dan menggunakan metode curang, itulah yang paling mengkhawatirkan Chang Yang Yu. Orang-orang suci independen meringkuk harimau tersembunyi, jadi Chang Yang Yu dengan hati-hati memikirkan lokasi kota dingin kuno, tetapi mereka benar-benar menemukan cara untuk menerobos rencananya. Dan yang membuat Chang Yang Yu semakin khawatir, adalah bahwa banyak orang suci independen bekerja bersama. Ada penyusup di Groundsmaster Establishment malam sebelumnya, banyak pengawalnya tewas atau terluka, Fu Zongsan dan Yang Haoran menderita beberapa cedera. Itu berantakan, tidak hanya di Groundsmaster Establishment, tetapi para penjaga di sekitar kota juga menderita kerugian. Tuan, jangan khawatir, muridnya baik-baik saja. Fu Zongsan menggelengkan kepalanya, ketidakbahagiaan melintas melewati matanya, luka di tubuhnya, adalah karena murid ketiga Li Ruo, dia tidak pernah berpikir bahwa saudara yang begitu dekat dengannya ternyata adalah pengkhianat. Wajah Yang Haoran penuh amarah, aku tidak pernah berpikir Li Ruo adalah orang seperti itu. Dia berkolusi dengan Onyx Soul, aku melihat Tongge. Niat membunuh melintas melewati mata Fu Zongsan, Jiang yang adalah anak yang baik, tetapi ia menderita di bawah tangan skema jahat. Pekarangannya berantakan tadi malam, bukan hanya sekelompok orang yang datang. Petik 2. Chang Yang Yu bergumam pada dirinya sendiri, aku tidak pernah berpikir bahwa situasinya akan menjadi seperti ini, apakah ini takdir? Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, panggil kembali semua penjaga dari kota dan letakkan mereka di tempat penampungan. Izinkan semua murid di kamp pelatihan di luar juga. Petik 2. Apakah Master berencana untuk bertahan sampai akhir? Fu Zongsan dan Yang Haoran saling memandang, mereka berdua tidak membantah, serangan menyelinap dari tadi malam, membunuh banyak penjaga keamanan, sehingga mereka kekurangan tenaga kerja. Mereka hanya khawatir bahwa para murid di kamp pelatihan terlalu lemah, dalam pertempuran seperti itu, mereka tidak ada gunanya. Tetapi pada saat ini, mereka tidak memiliki cara lain yang lebih baik. Pada hari itu, kota dingin kuno tampak sangat normal, Chang Yang Yu tidak menyia-nyiakan usahanya di lokasi kota. Meskipun lawan mampu menyebabkan kota dingin kuno kehilangan perlindungannya, mereka tidak punya banyak waktu. Kamp pelatihan dipanggil ke dalam pendirian, tetapi itu tidak membuat orang-orang kudus takut. Mereka, ini adalah upaya terakhir Chang Yang Yu. Semua murid yang tidak berguna, apa gunanya mereka? Ketika mereka memasuki kota, semua tempat pertempuran di luar para murid memiliki wajah pucat dengan ketakutan, menyebabkan banyak orang tertawa. Aku mendengar bahwa itu adalah kekacauan tadi malam, dan banyak orang meninggal. Ding Chen berkata dengan lembut ke Tang Tian. Dia sangat mengagumi Tuan Biah Chou, orang lain masih berpikir untuk menerobos masuk ke tempat usaha, tetapi tuannya tanpa sadar telah masuk dan memasuki tempat usaha tanpa kesulitan. Dibandingkan dengan murid-murid lain yang kehilangan kendali atas kelas mereka, kelas Ding Chen lebih stabil, semua orang tahu kekuatan Master Biah Chou. Untuk menjadi orang suci, seberapa sulitkah itu? Dan ada begitu banyak orang suci, pasti akan menjadi badai besar, pikir Tang Tian. Dia perlu mendapatkan Sextans Eye, dan orang-orang kudus di sana semua lawannya. Sepertinya pertempuran di depan akan semakin kejam dan intens. Tang Tian mengepalkan tangannya, tapi dia tidak berkecil hati. Beberapa hari terakhir dia telah menangkap api iblis, dan akhirnya memiliki pemahaman tentang apa nyala api itu. Itu bukan iblis api. Jejak William adalah api iblis, tetapi tubuh tanpa energi Tang Tian memiliki efek menghilangkan energi yang kuat. Bagian energi dari jejak dikeluarkan dari tubuh Tang Tian, dan yang tersisa adalah hukum yang paling murni. Untuk lebih tepatnya, itu adalah iblis api yang tidak punya energi. Penemuan ini jauh melebihi pengetahuan Tang Tian. Secara logis, hukum dan energi tidak dapat dipisahkan. Semua undang-undang dimaksudkan untuk mengendalikan energi dengan lebih baik, agar energi dapat digunakan dengan lebih efektif. Tapi, hari ini, Tang Tian menyadari, satu hukum di depannya yang tidak memiliki energi. Tidak, itu dua, jejak bilahnya, tampaknya memiliki tingkat yang lebih tinggi. Dia belum memahaminya sepenuhnya, apa yang dianggap api, tetapi dia punya firasat instingtual, itu pasti mengandung energi yang kuat. Fu Zihong melihat para murid dari medan pertempuran luar, kekhawatiran di mata mereka tumbuh, tetapi hanya ketika dia melihat kelas Ding Chen, yang ekspresinya agak santai.
Semangat dan penampilan kelas sedikit lebih luar biasa, jadi dia mengatur kelas Ding Chen ke posisi yang lebih penting, itu kebetulan di mana Tang Tian memperbaiki batu bata tembok. Itu kacau dalam pembentukan Groundsmaster, dan butuh waktu bagi semua orang untuk membiasakan diri dengan daerah masing-masing. Tang Tian terkejut menemukan Fu Zihong agak berpengalaman dengan apa yang dia lakukan, saat dia mengarahkan semua orang dengan jelas dan teratur. Tang Tian terus bertindak sambil membiasakan diri dengan lingkungan, itu bukan kamp pelatihan, itu tidak bisa memberinya area pelatihan khusus. Ini membuat Tang Tian sedikit kesal, karena dia telah mencoba untuk belajar tentang api iblis yang aneh selama beberapa hari terakhir. Tentu saja, itu adalah hal yang sama sekali berbeda dari api iblis William, tetapi Tang Tian terlalu malas untuk memberinya nama baru. Namun, Tang Tian tidak berani mengendur, meskipun ia berhasil berbaur dengan Groundsmaster Establishment, menilai dari situasi sehari sebelumnya, mungkin ada serangan diam-diam oleh para Santa setiap saat. Orang-orang kudus itu tidak akan membiarkan mereka pergi, jika dia tidak berhati-hati dan membuang nyawanya, maka itu akan menjadi buruk. The Groundsmaster Establishment sepenuhnya dibangun di atas keakuratan pijakan, ada instalasi defensif di mana-mana. Melihat bahwa Fu Zihong tidak ada di sana, Bing mengambil kesempatan itu, dan mengarahkan Ding Chen untuk memulai persiapan. Untuk Bing, lihat instalasi dan dia tahu cara memanfaatkannya. Bing masih punya waktu ekstra, jadi dia memerintahkan Ding Chen untuk membawa semua orang berlari melalui latihan tiruan 2 kali. Tetapi semua orang tahu bahwa jika mereka tidak bekerja keras sekarang, ketika orang-orang menyerang pada malam hari, maka itu mungkin merugikan mereka, jadi setiap orang harus kuat. Proses latihan tiruan secara alami tidak dapat diandalkan, berharap pada 2 latihan untuk dapat merasa seperti hal yang nyata tidak mungkin. Fu Zihong sibuk dari fajar hingga senja, dia bertugas mengatur pertahanan, tetapi setelah melihat kekuatan di tangannya, dia tidak bisa menahan nafas. Di masa lalu, masih ada seniman bela diri peringkat emas, tapi sekarang, itu telah berubah menjadi murid tanah pertempuran luar. Menggunakan umpan kenon seperti itu untuk bertahan melawan sekelompok orang suci, terdengar seperti lelucon. Namun dia tahu bahwa ini adalah kekuatan terakhir kota dingin kuno, dan karenanya dia tidak punya pilihan lain. Meskipun ayahnya dan paman keduanya sama-sama orang yang sangat kuat, tetapi mengarahkan pertempuran biasanya diserahkan kepada orang lain. Dia membangunkan dirinya, menunjukkan kemantapan dan ketenangan, menyeret tubuhnya yang lelah untuk mengamati kemana saja. Setiap posisi defensif masih memiliki masalah, dan dia tertawa pahit pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Ini adalah batas tenaga manusia, kita hanya harus mematuhi kehendak surga. Dia tidak punya suara dalam masalah ini. Sejak bertahun-tahun yang lalu, dia dikerahkan ke tempat ini untuk berjaga-jaga, kota dingin kuno dibangun hanya oleh tangannya, dia sangat akrab dengan setiap sudut di sini. Dia dulu berpikir bahwa tidak ada yang akan menyerang tempat seperti itu, tetapi dengan serangan mendadak tadi malam, dia tahu pikirannya naif dan menggelikan. Orang suci jauh lebih kuat dari apa yang dia pikirkan, dan memiliki perbedaan kualitatif yang sangat besar dibandingkan dengan seniman bela diri peringkat emas. Jika bukan karena serangan balik ayahnya dan paman keduanya, Groundsmaster Establishment akan diambil alih. Tidak ada yang menyalahkannya, semua orang menghiburnya, dia tersenyum seperti biasanya, dengan kemantapan yang sama, tetapi dalam hatinya, itu dipenuhi dengan kepahitan dan kesedihan dari kegagalan. Dia tidak takut mati, jika ini takdir, maka dia akan menerimanya. Tiba di halaman barat, dia tiba-tiba berhenti di jalurnya, tatapannya tiba-tiba memancarkan secercah aura cahaya. Para murid di sini melakukan latihan tiruan, meskipun terlihat sangat berantakan, tetapi dia masih melihat relevansi di dalamnya. Dia memperhatikan dengan cermat, hatinya diam-diam terkejut, setiap hal penting sepenuhnya dimanfaatkan. Tidak hanya itu, Fu Zihong bahkan telah melewati beberapa persiapan, dan telah mensimulasikan beberapa strategi pertempuran di benaknya. Ahli. Pasti seorang ahli. Ding Chen. Fu Zihong tiba-tiba berteriak tinggi. Ding Chen yang begitu bingung dengan latihan pura-pura sehingga dia menjadi bingung tiba-tiba mendengar seseorang berteriak untuknya, tanpa sadar dia berhenti, dia dengan kosong memutar kepalanya, dan bereaksi hanya setelah beberapa saat, kakak. Siapa yang mengatur ini? Tatapan Fu Zihong setajam pedang, jangan katakan padaku itu kamu tidak memiliki kemampuan. Ekspresi Ding Chen berubah, dia diam-diam tahu itu masalah. Tang Tian melihat bahwa mereka telah terlihat, dia berdiri dan menjawab berkata, ini aku. Fu Zihong melihat wajah Tang Tian yang tidak dikenalnya, dan sedikit terkejut, siapa kamu? Aku Biah Chou. Tang Tian memandang ke arah tatapan Fu Zihong tanpa rasa takut. Fu Zihong mengangguk, dia tidak memiliki ekspresi karena penampilan jelek Tang Tian, dan hanya menunjuk ke penjaga, mengapa kamu mengatur sebanyak 7 pria? Tang Tian membeku, tepat pada saat itu, suara Bing terdengar dari dalam benaknya, kamu menghitung dan muncul dengan itu. Tang Tian yang awalnya kurang percaya diri tiba-tiba dipenuhi dengan itu saat dia menjawab, aku menghitung dan muncul dengan itu. Dihitung dan muncul dengan itu, Fu Zihong mengulangi, dia perlahan-lahan merenungkannya, setelah beberapa waktu, matanya menyala dengan aura cahaya yang aneh. Dia sudah mahir dalam hal itu, setelah diingatkan oleh Tang Tian, pikirannya dengan cepat menemukan hasil, jumlahnya cocok. Dia sangat akrab dengan setiap sudut tempat, dan halaman ini,
adalah tempat di mana dia menempatkan lebih penting dan mempelajarinya, penyebarannya, pengaturan langkah-langkah pertahanannya, dia telah membuat simulasi yang tak terhitung jumlahnya. Jadi penekanan berat saat ini pada jumlah penjaga tersembunyi, selalu diabaikan olehnya. Dengan penyebaran saat ini, di matanya, lahir perubahan yang tak terhitung jumlahnya. Dikombinasikan dengan latihan tiruan yang dia saksikan sebelumnya, hatinya menyadari. Ahli. Seorang ahli sejati. Pada titik ini, Fu Zihong sudah benar-benar terkesan, pihak lain memiliki pemahaman yang mendalam tentang bagaimana memanfaatkan keunggulan mereka semaksimal mungkin, pencapaiannya begitu dalam, melebihi imajinasinya. Reaksi pertamanya tiba-tiba segera waspada, agar dia tercampur ke dalam pendirian pada saat seperti itu, bisakah dia punya motif lain? Apakah dia tahil lalat? Wajah Fu Zihong tidak berubah, menggunakan harta karun untuk memeriksanya, dia menilai kekuatan sejati Tang Tian, dan diam-diam menghela nafas lega. Kekuatan sejati Biah Chou benar-benar terlalu rendah, bagi seorang seniman bela diri dengan budidaya kekuatan sejati yang begitu rendah, tidak mungkin menjadi tikus tanah. Setiap tahun, Fighting Grounds akan merekrut sekelompok murid dengan alasan pertempuran luar, sebagian besar dari mereka karena hubungan, dan sulit untuk menolak. Orang-orang yang masuk dalam hubungan ini memiliki standar yang buruk, dengan bakat rata-rata dan temperamen master muda. Sekali waktu akan ada beberapa yang tidak akan memiliki kekuatan yang cukup tetapi masih ingin menjadi murid. Fu Zihong sebelumnya telah melihat seorang murid lapangan pertempuran luar, bakat menggambarnya luar biasa tinggi, dan bahkan dia harus memuji, gambarnya penuh dengan ki. Hanya saja murid itu tidak dapat membujuk orang tuanya dan dikirim ke tempat lain untuk melanjutkan pelatihan, tetapi begitu dia mencapai tempat pelatihan dia bersikeras untuk tidak berlatih, dan sangat tenggelam dalam gambar-gambarnya. Mengenai murid seperti itu, perkelahian berjuang tidak terlalu mengganggu. Di mata Fu Zihong, Biah Chou yang jelek ini adalah seorang murid. Fu Zihong membungkuk, aku tidak berharap Ah Chou memiliki bakat yang begitu indah. Zihong terkesan, bakat Ah Chou, menangkan aku 100 kali lipat. Dengan rendah hati aku mengundang Ah Chou untuk menyebarkan formasi untuk seluruh perusahaan, aku ingin tahu apakah Ah Chou bersedia membantu. Petik 2. Terima permintaannya. Bing diam-diam berkata dalam benak Tang Tian. Mengapa? Aku ingin berlatih. Tang Tian berkata dengan sedih, kalau begitu, kita di sini untuk mata Sextans, mengapa kita harus membantunya? Jika kamu tidak membantunya, properti akan ditembus malam ini. Bing tertawa, kamu pikir kamu bisa merebutnya sebelum istirahat. Kamu sekarang berada di tempat usaha, sisanya ada di luar, apa yang kamu takutkan? Kamu bisa menghentikan mereka di luar, kamu yang terdekat, dan lebih jauh lagi, kamu akan mendapatkan kepercayaan mereka, bukankah kamu akan memiliki keuntungan yang lebih besar? Petik 2. Wah, Paman, kamu sangat licik. Tang Tian bersorak di dalam hatinya. Fu Zihong melihat bahwa Tang Tian tidak berbicara, jadi dia membungkuk lagi, dan berbicara dengan tulus, jika seluruh sarang menderita, tidak ada satu telur pun yang akan selamat. Ah Chou, aku mohon, tidak peduli apa, tolong bantu kami sekali ini. Petik 2. TN, itu berarti bahwa tidak peduli seberapa baik dia melindungi halaman barat, jika seluruh bangunan jatuh, dia juga akan jatuh. Gadis ini baik, Bing berkomentar, setidaknya matanya bagus. Tang Tian merasa bahwa kata-kata Paman Bing dipenuhi dengan kebahagiaan diri, tetapi kata-katanya juga dipenuhi dengan alasan. Jika pertempuran kacau terjadi, maka harapan mendapatkan mata Sextans akan sangat rendah. Tang Tian telah melihat kekuatan Fu Zhongshan, dan jelas lebih kuat darinya, tetapi dia juga terluka, serta Yang Haoran, jelas serangan tadi malam terlalu kuat. Tanda, kami telah membawa terlalu sedikit orang. Tang Tian menyesal dalam hatinya, jika dia tahu sebelumnya, dia akan membawa semua orang, dan menginjak-injak seluruh konstelasi Sextans. Oke, Tang Tian juga merasa pikirannya tidak terlalu logis. Dia mengangguk, berkata dengan keras, kalau begitu aku tidak punya pilihan selain berjanji padamu. Fu Zihong sangat senang, terima kasih, Ah Chou. Dia tidak keberatan dengan kesombongan dalam nada bicaranya, sebagai master kota, dia memiliki pengalaman luas dalam manajemen, dia tahu bahwa semua orang yang berbakat, akan memiliki temperamen yang aneh. Tang Tian masih berpikir tentang pelatihan, dan berkata, sebelum langit menjadi gelap, mari kita selesaikan pekerjaan. Fu Zihong jelas tidak keberatan, dia secara pribadi menemani Tang Tian dan berpatroli lagi. Setelah beberapa jam, Fu Zihong benar-benar yakin, jika bukan karena usia Ah Chou yang tampaknya masih muda, dia akan salah mengira dia sebagai seorang jenderal tua yang berpengalaman. Setelah melalui beberapa perubahan, kekuatan mereka telah meningkat, banyak penyebaran terlihat ceroboh, tetapi secara rinci, itu mengesankan. Fu Zihong mengikuti di belakang Biah Chou, seperti pengikut kecil, dia tidak bisa berhenti mengajukan pertanyaan, dan benar-benar terpesona. Menghadapi adegan seperti itu, semua seniman bela diri terkejut. Apakah aku salah sangka, bukankah itu Ah Chou dari kelas Ding Chen? Ya itu dia, wajah itu sulit bagimu untuk tidak mengenalinya. Tidak mungkin. Selera kakak agak aneh. Petik 2. Ya ampun, aku tidak bisa menerimanya, aku tidak bisa menerimanya. Kakak, peri aku. Petik 2.
Aku tidak berpikir bahwa Ah Chou masih memiliki kemampuan ini, aku merasa bahwa dia sangat mampu. Tempat penyebaran sekarang, bukankah kamu merasa itu sangat sempurna? Setelah menghabiskan 2 jam penuh, mereka akhirnya memindahkan semua formasi. Tang Tian telah berbicara sampai mulutnya kering. Menjadi pembawa pesan itu sangat kering dan membosankan. Topik yang didiskusikan Fu Zihong dan Paman Bing, semua tidak diketahui olehnya, dia seperti robot yang mengulang semuanya. Akhirnya selesai. Tang Tian mengulangi. Akhirnya. Tatapan Fu Zihong dipenuhi dengan kecemerlangan, dengan hanya 2 jam, mereka benar-benar memperbaiki pertahanan seluruh perusahaan. Segala sesuatu yang terjadi hari ini sangat berdampak padanya, dimanapun Ah Chou berjalan. Setelah melirik sejenak, dia dengan santai akan memberikan beberapa petunjuk, dan semua celah dan area yang diabaikan segera menjadi jelas. Setiap koreksi Ah Chou, dipuji oleh semua orang, dan bahkan di beberapa daerah, Fu Zihong hanya bisa secara diam-diam memahami. Oke, aku akan kembali. Tang Tian melambaikan tangannya pada Fu Zihong, tidak menunggu upaya Fu Zihong untuk membuatnya tetap tinggal, ia dengan cepat menghilang. Apakah benar ada jenius di dunia ini? Fu Zihong merasa bahwa pengetahuan yang telah dia kumpulkan beberapa tahun terakhir, benar-benar terguling. Dalam perjalanan kembali ke halaman timur, tatapan yang diberikan para murid kepadanya sangat aneh, seolah-olah mereka sedang melihat beberapa binatang aneh. Tang Tian tidak bisa diganggu, kamu 2 jam terakhir sudah cukup untuk menyiksanya. Tapi memikirkannya, itu benar-benar sangat ajaib, orang-orang suci lainnya dan dia tidak memiliki perbedaan, mereka semua ada di sini untuk Seks Tan Sai, tetapi sekarang dia bahkan membantu Chang Yang Fighting Grounds menjaga dari orang-orang ini. Kembali ke halaman barat, Tang Tian santai. Ding Chen dan yang lainnya sudah melihat kemampuan Big Boss mereka, dan tentu saja tidak memiliki keraguan padanya. Tapi kelas lain berbeda, Ding Chen selalu berlatih dengan sikap serius. Dia berbeda dari murid-murid lainnya, Ding Chen dengan tegas percaya bahwa bos besar Ah Chou pasti bisa membawa mereka keluar hidup-hidup. Oleh karena itu, mengikuti latihan tiruan yang diatur oleh Bing, mereka mengeksekusi dengan gigih, tanpa kecerobohan, karena hidup mereka adalah milik mereka sendiri. Situasinya sangat suram. Bing muncul, dengan nada khawatir, pertahanan ini, benar-benar seperti saus tahu, tidak dapat menghentikan serangan diam-diam. Lalu apa yang harus aku lakukan? Tang Tian mengulurkan tangannya. Aku juga tidak tahu. Bing berkata setelah berpikir, mengapa kita tidak bergerak dulu? Baru saja saat meletakkan pertahanan, aku telah mensurvei daerah itu, mata Sextans, harusnya berada di bawah tanah. Petik 2. Mata Tang Tian berbinar, bawah tanah. Iya, ekspresi Bing tegas, pasti ada pintu masuk, kita hanya harus menemukannya. Malam ini adalah kesempatan yang baik, dengan begitu banyak gerakan semalam, orang-orang bodoh di luar pasti tidak akan bergerak dalam 2 hari ini. Fu Zhongshan dan Yang Haoran terluka, mereka pasti berusaha untuk pulih sekarang, ini adalah waktu terlemah Chang Yang Fighting Ground. Petik 2. Kedengarannya masuk akal, Tang Tian meraba-raba dengan bersemangat dari kata-kata Bing. Langit tengah malam menutupi cakrawala. Tang Tian pergi dengan diam-diam, dia pindah ke pengadilan utama, Bing sudah menghafal tata letak pertahanan dari seluruh pendirian Grounds Master dengan hati. Dia tidak mengkhawatirkan siapapun, dan mencapai halaman utama. Tiba-tiba, tubuh Tang Tian membeku di posisinya. Kepala Fog Turtle yang besar berada tepat di depannya, tidak ada tanda-tanda sama sekali, dan dia sebenarnya tidak berhasil mendengar apapun. "Pak!" The Turtle tiba-tiba menguap menjadi kabut, dan dengan cepat menyusut ke pintu kabut. "Silakan masuk." Suara serak tua terdengar dari dalam pintu. Tang Tian ketakutan, tetapi setelah ragu-ragu sejenak, dia melangkah melewati pintu, begitu dia melangkah melewati pintu kabut, pemandangan di depannya mengambil perubahan drastis, anehnya udara menjadi dingin. Kemudian, dia sekali lagi membeku di tempat dia berdiri, dia terpana melihat deretan orang di depannya. Ah Chou. Fu Zihong melihat orang itu dengan jelas, dia berteriak ketakutan, dia tidak pernah berpikir bahwa orang yang akan datang di malam hari, sebenarnya adalah Ah Chou. Tang Tian merasakan darah di sekujur tubuhnya tiba-tiba mengerucut di depannya, Fu Zhongshan yang semula terluka, Yang Haoran, dipenuhi dengan semangat dan kehidupan, aura yang dingin dan mengesankan menyebabkan rambut di tubuhnya berdiri. Kemampuan Fu Zhongshan, bukan sesuatu yang bisa ditandingi, dan aura Yang Haoran, juga tak terduga. Ada juga orang tua itu, tubuhnya jelas tidak memiliki aura, tetapi dia bisa melayang dengan mudah seperti udara, perasaan yang luar biasa membuat Tang Tian berkeringat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Perangkap, penyergapan. Kami akhirnya berhasil menunggumu. Lelaki tua itu membuka mulutnya, dengan wajah penuh keriput, dia tersenyum, tolong kembalikan penampilan semula. Fu Zhongshan dan Yang Haoran berdiri di kiri dan kanan, mengeluarkan ki dingin, Tang Tian merasa bibirnya mengering. Paman Bing bodoh, sekarang kamu bahkan tidak berani tampil sama sekali, begitu tidak loyal, dan masih berbicara tentang itu menjadi kesempatan yang baik untuk masuk ke jebakan lebih seperti itu. Apa yang membuat hati Tang Tian tenggelam lebih jauh adalah, dia tidak bisa menggunakan bling, gua dipenuhi dengan gelombang dingin, kedipannya benar-benar tidak dapat digunakan. Sial. Dia tidak berada dalam situasi seperti itu untuk waktu yang lama.
Tolong percayai kami tidak punya permusuhan. Lelaki tua itu tertawa. Tidak ada permusuhan. Lalu bagaimana dengan dewa yang tampak membunuh yang berdiri di sana, apakah mereka dilahirkan seperti itu? Tentu saja, Tang Tian tidak berani mengatakan itu, meskipun dia bodoh tapi dia tidak bodoh. Dalam situasi seperti itu di mana dia tidak bisa membebaskan dirinya sendiri, menjadi pengacau yang mengganggu akan mencari mati. Sextan Sai belum ditemukan, sebelum bertemu Qian Hui, dia tidak ingin mati. Otot-otot di wajahnya, berubah tanpa henti, sangat cepat, ia mengungkapkan penampilan aslinya. Fu Zihong menatap kosong pada ekspresi Tang Tian, Fu Zhongshan dan Yang Haoran sedikit berubah, niat membunuh samar muncul dari mata mereka, orang ini mengubah penampilannya untuk berbaur ke pengadilan, dia pasti tidak memiliki niat baik. Pria tua itu mengawasinya sebentar, ekspresinya menjadi bersemangat, kamu benar-benar mirip, kamu harus bermarga Tang Kan, siapa namamu? Tubuh Tang Tian bergetar, matanya tiba-tiba menyala dengan aura cahaya terang. Fu Zhongshan dan Yang Haoran tercengang, tepat pada saat itu, pria muda di depan mereka tiba-tiba tampaknya telah berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda, seluruh tubuhnya memancarkan aura yang mencengangkan. Nama aku Tang Tian, kata Tang Tian dengan suara rendah. Tang Tian, Master Constellation Ursa Major. Fu Zihong berkata, dia benar-benar tertipu, dia mengira Biah Chou datang dari suatu tempat yang besar, tetapi dia tidak pernah berpikir itu akan sebesar itu. Karena kartu sudah diletakkan di atas meja, Tang Tian tidak khawatir lagi. Bing melayang keluar, ia melompat ke bahu kiri Tang Tian dan membuat wajah lucu, Little Fool memegang payungnya dan melayang di samping Tang Tian dengan tatapan dingin. Ekspresi Fu Zhongshan dan Yang Haoran berubah pada saat yang sama, bagaimana mungkin mereka tidak tahu nama Tang Tian. Saat ini, nama Tang Tian sangat terkenal, seorang tiran yang kuat. Mereka tidak mengira bahwa, Master Constellation Ursa Mayor, secara pribadi akan berbaur dengan pendirian Groundsmaster. Ini, terlalu sulit bagi orang untuk percaya. Fu Zihong memiliki kejutan terbesar di hatinya, dia menatap kosong pada pemuda di depannya, wajah muda itu tiba-tiba khusyuk, auranya jelas tidak kalah dengan ayahnya dan paman keduanya. Orang muda ini di depannya, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, secara paksa mendorong tingkat ketiga Ursa Major Constellation ke tingkat yang sama dengan Honorable Martial Group, Onyx Soul dan The 12 Ecliptic Palaces Constellation. Fu Zihong secara khusus meneliti keajaiban ini, benar, di matanya, itu adalah keajaiban, tanpa kesempatan untuk ditiru. Itu anak muda ini di depan. Dia bahkan lebih muda darinya, dia tiba-tiba teringat pikirannya pada hari itu, apakah benar ada jenius di dunia? Itu benar-benar. Konstelasi besar Ursa bukan masa depanmu. Kalimat Chang Yang Yu, mengejutkan semua orang. Fu Zhongshan dan Yang Haoran membeku, reaksi Fu Zihong adalah yang tercepat, dia hampir kehilangan suaranya dan berseru, tetapi dia dengan cepat menggunakan tangannya untuk menutupi mulutnya, tetapi tatapan Tang Tian penuh dengan keheranan. Sangat cepat, Fu Zhongshan dan Yang Haoran juga bereaksi, mengubah ekspresi mereka. Tang Tian juga linglung oleh kalimat Chang Yang Yu, dia tidak banyak berpikir dan bertanya tanpa sadar, mengapa. Chang Yang Yu tersenyum, tetapi tidak menjawab pertanyaannya, aku sudah lama menunggu di sini, dan akhirnya harinya telah tiba. Hari itu ketika kamu memperbaiki tembok di halaman barat, penyu kabut sudah mencium bau kimu. Petik 2. Kiku. Tang Tian bingung. Iya. Chang Yang Yu berkata dengan tenang, tapi Sextan Sai belum selesai, itu sangat berbahaya, dan aku tidak ingin menempatkan kamu dalam bahaya sejak dini. Tapi, situasinya terlalu mengerikan, aku tidak yakin aku bisa bertahan sampai hari itu, maka aku mengundang kamu ke sini. Meskipun ini akan membuatmu jatuh ke dalam bahaya, tapi kupikir, dengan takdirmu, hanya kamu yang bisa mendikte dan melakukan tanggung jawab ini. Petik 2. Tang Tian menyipitkan matanya, dan bertanya kata demi kata, kamu tahu siapa aku? Kamu adalah putranya. Chang Yan Yu nyengir. Fu Zhongshan, Yang Haoran hanya merasakan kilatan di depan mereka, dan kehilangan Tang Tian, mereka berdua terkejut, mereka kemudian bergegas untuk memblokir bagian depan Chang Yang Yu, tetapi embusan angin melewati mereka. Bagaimana itu mungkin? Sangat cepat. Ekspresi Fu Zhongshan dan Yang Haoran berubah. Anak muda itu muncul di depan Chang Yang Yu seperti angin, tangannya sudah menyentuh tubuh Chang Yang Yu, dan menangkapnya. Tetapi pada saat berikutnya, pupil matanya menyusut, tangannya benar-benar melewati tubuhnya. Wosh, tubuhnya, langsung menembus tubuh Chang Yang Yu, seperti halnya menembus kabut. Ini adalah... Sosok Tang Tian terbang kembali ke dinding es, dia menghadap Chang Yang Yu, ekspresinya muram. Sangat menyesal, aku juga tidak tahu siapa dia. Chang Yang Yu menghiburnya tanpa terkejut, dia menyelamatkan hidupku, dan meninggalkanku warisan, dan kemudian membuatku membantunya melindungi beberapa hal. Dia berkata jika dia tidak bisa kembali, putranya akan datang. Aku berjanji padanya, dan 16 tahun telah berlalu, dan kamu datang. Petik 2. Tang Tian menatap Chang Yang Yu dengan kosong. Kamu terlihat persis seperti dia. Chang Yang Yu mengenang, oh, dia juga memiliki seorang jenderal roh di sampingnya yang sangat kuat. Selain mata Sextans, dia juga membuatku merawat peti es, ikuti aku. Petik 2.
Chang Yang Yu melayang ke dinding es, ia berkata kepada Tang Tian, tolong tempatkan setetes darah di atasnya. Tang Tian dengan wajah suramnya tidak mengatakan apa-apa, ia memotong jarinya, meneteskan beberapa tetes darah di atas es. Dinding es dengan cepat meleleh dan lenyap, dan peti mati es transparan muncul di depan semua orang. Memang itu sendiri. Ini adalah seorang jenderal roh yang dia berikan kepada aku, seorang jenderal roh yang rusak parah. Dia memilih tempat ini, karena itu bisa membiarkan prajurit roh yang rusak parah ini tidak menghilang. Roh jenderal ini sudah sangat tua, dia selalu berteriak dan selama 16 tahun, dia tidak pernah berhenti, jangan takut, ada pepatah yang telah menjerit selama 10.000 tahun. Bing menatap ke arah jenderal roh di dalam peti es, dan seolah-olah dia dipukul oleh listrik, pikirannya menjadi kosong. Seolah-olah dia terjebak dalam beberapa seni tubuh, rokok di tangannya jatuh ke tanah, dia benar-benar kehilangan perasaan tubuhnya ketika dia menatap peti es dengan kosong. Peti mati es tegak lurus, memiliki jenderal roh tipis di dalam, kedua kakinya telah menghilang, kedua lengannya setipis korek api, dia muntah seolah-olah dia memegang sesuatu di udara, wajah kurus itu terfokus, kadang-kadang pergi gila, mulutnya menggumamkan kata-kata. Spaner, Spaner, beri aku Spaner, cepat-cepat, sialan cepatlah tentang itu. Sendi rusak parah, beri aku bagian nomor 3 untuk bergabung, semua orang bergerak lebih cepat, bertahan, jangan jatuh. Aku tidak pergi, aku tidak pergi. Jika aku pergi, siapa yang akan membantumu memperbaiki? Petik 2. Tetapkan nomor 261, rusak parah, komandan jangan mati, Asin jangan mati, bocah jangan mati. Dia tiba-tiba mengangkat kedua tangannya dan berteriak histeris, tentara salib selatan, maju. Bing menatap kosong pada jenderal roh, air mata tiba-tiba mengalir keluar tak terkendali, paman setengah baya, berlutut di lantai dan menangis, tidak bisa bernapas dengan benar, dia terus terengah-engah, seperti anak kecil. Hei, bocah nakal, nama Screw, ketika kamu dewasa, aku akan membuat senjata mekanik untukmu. 10.000 tahun yang lalu, kami bertempur berdampingan, 10.000 tahun kemudian, kami bertemu lagi, aku masih sehat, tetapi kamu telah dirusak selama 10.000 tahun. Aku tidak bisa mati bersama dengan kalian semua dalam pertempuran terakhir, aku tidak bahagia sama sekali, aku benar-benar tidak bahagia. Dibandingkan dengan ketakutan akan kematian, aku lebih takut meninggalkan kalian semua. Bocah kecil ini telah dewasa, dan bahkan lebih berani sekarang. Di masa lalu, kalian melakukan yang terbaik untuk melindungi aku, sekarang giliran aku untuk melindungi kamu. Persetan, aku ingin membawamu kembali ke tentara, aku ingin menyembuhkanmu, aku ingin membawamu untuk bertemu Asin, kami ingin membawamu untuk menemukan komandan, jika kita tidak mati, bagaimana komandan monster seperti monster mati? Sama seperti 10.000 tahun yang lalu. Kami akan berkumpul untuk minum. Kami akan menyanyikan lagu pertempuran kami. Kami akan bertempur berdampingan. Tidak ada yang bisa menghentikan kita, tidak ada, bahkan 10.000 tahun tidak bisa menghentikan kita. Bing menyeka air matanya, dia menatap peti es, orang gila di dalam yang rusak parah dan gila berteriak-teriak. Namanya Screw. Tatapannya menjadi tegas, dalam hatinya keinginan tanpa akhir untuk bertarung mengamuk dan terbakar. Semua orang diam, semua orang terpana dengan reaksi Bing, hanya Tang Tian yang memikirkan sesuatu, dan bertanya dengan khawatir, Paman. Ekspresi Bing kembali normal, wajahnya tidak mengungkapkan jejak kehilangan kendali. Aku baik-baik saja, aku menjadi bahan tertawaan, dia adalah kawan seperjuanganku, aku tidak berpikir aku masih bisa melihatnya. Kata Bing dengan tenang. Semua orang tergerak secara emosional. Kenapa kalian tidak pergi? Tiba-tiba Bing bertanya, jika kalian ingin pergi, pasti akan ada cara lain untuk melakukannya. Karena itu membutuhkan kekuatan bintang, terutama kekuatan bintang Sextant Constellation. Chang Yang Yu menjelaskan, hanya dengan kekuatan bintang konstelasi Sextans kita dapat membiarkan mata Sextans menyelesaikan transformasi, inilah yang dia perintahkan untuk aku selesaikan. Berapa hari lagi yang dibutuhkan? Bing bertanya. 20 hari. Chang Yang Yu berkata, setelah menyelesaikan temper, Sextans saya akan memiliki kemampuan tambahan, itu dapat membuat pintu bintang sementara, jangkauannya akan berada dalam konstelasi Sextans, kita dapat menggunakannya untuk pergi. Aku punya ide, kata Bing pelan. Semangat semua orang terbangun, situasi kritis telah membuat semua orang merasakan tekanan besar. Semua orang merasa bahwa mereka berada di jalan buntu, mereka tidak pernah berpikir bahwa Bing akan punya ide. Ubah pendirian Groundsmaster. Bing berkata dalam-dalam, kami mengikuti Zihong dan melihat seluruh pendirian Groundsmaster, ketika pertama kali dibangun, itu dirujuk ke banyak struktur benteng, jika ini masalahnya, kami dapat mengubahnya menjadi benteng satu katup. Nama yang tidak dikenal ini, membuat semua orang bingung, hanya Fu Zihong yang memiliki ekspresi heran, benteng valve tunggal. Apa benteng katup tunggal ini? Yang Haoran bertanya. Fu Zihong memandang Bing, dan segera menjelaskan, benteng katup tunggal yang disebut ini,
adalah jenis benteng yang sangat tinggi. Struktur benteng ini sangat luar biasa, dibentuk dengan memotong berbagai tingkat gua gelap. Pertahanannya sangat kuat. Bagaimanapun, struktur ini meninggalkan kelemahan yang sangat jelas, yang merupakan satu-satunya pintu masuk katup. Kelemahan ini hanya akan menjadi titik serangan musuh kami. Oleh karena itu kami membutuhkan seniman bela diri yang sangat kuat untuk berjaga-jaga. Petik 2. Betul. Bing berkata dengan suara rendah, pertimbangan The Single Valve Stronghold adalah untuk memisahkan lawan secara paksa, yang kemudian akan menciptakan situasi 1 lawan 1. Namun, itu akan menghasilkan pintu masuk katup benteng untuk terus-menerus berada di bawah serangan besar, dan dengan pertempuran yang sering, dibutuhkan orang yang kuat untuk bertahan. Aku akan pergi. Fu Zongsan berkata dalam-dalam, dia yang terkuat di antara semua orang ini, dia berdiri untuk mengambil tanggung jawab. Tidak, Tang Tian akan membela. Bing berkata dengan dalam, aku hanya percaya padanya. Kata-kata Bing membuat Fu Zongsan dan Yang Haoran merasa sakit hati. Yang Haoran hendak mengatakan sesuatu tetapi dihentikan oleh Fu Zongsan. Fu Zongsan menjawab, jika tidak berhasil, kita dapat mengubah orang lain. Tidak dibutuhkan. Bing berkata, benteng satu katup masih memiliki fungsi lain. Ia dapat mengumpulkan energi yang tersebar dari pertempuran, dan begitu energi yang terkumpul mencapai puncak, ia akan membentuk lapisan energi, yang kemudian akan menyegel katup, mendapatkan kesempatan untuk beristirahat. Petik 2. Fu Zihong melihat bahwa semua orang menjadi sedikit kaku, dan segera bertanya, bagaimana dengan materi? Bing menunjuk ke bawah kakinya, batu bata es gelombang dingin. Kita dapat menggunakan batu es gelombang dingin untuk membangunnya, seniman bela diri kita tidak bisa bertarung, tetapi untuk menggunakannya untuk membuat batu bata es, pasti tidak akan menjadi masalah. Struktur benteng ini sangat cocok untuk diubah menjadi benteng katup tunggal, jika kita cukup cepat, kita bisa menyelesaikannya dalam 1 malam. Petik 2. Fu Zongsan dan yang lainnya melirik Chang Yang Yu. Chang Yang Yu memandang Tang Tian, kamu yang memutuskan. Tang Tian sedikit terkejut dengan kepercayaan Chang Yang Yu padanya, aku. Iya, Chang Yang Yu tersenyum, mereka akan mengikuti kamu di masa depan, tolong jangan menolak. Fu Zongsan dan yang lainnya dikejutkan oleh kata-kata tuan mereka, semua orang saling memandang dengan cemas, tetapi tidak ada yang bersuara. Tang Tian tidak menurun, meskipun dia masih menyimpan beberapa kecurigaan di dalam hatinya, tetapi dia bisa mendengar bahwa Chang Yang Yu dan hubungan orang itu dangkal, dia mengangguk dan berkata, bagus, itu yang akan kita lakukan. Aku akan menjadi penjaga. Petik 2. Situasi pada kondisi kritis, kecurigaan bisa dibahas ketika ada waktu, setelah mereka melewati serangan yang masuk. Musuh akan menyerang dalam waktu dekat, dan sangat penting untuk segera menyelesaikan benteng. Seluruh pendiri Groundsmaster mulai bekerja, setiap murid dikerahkan untuk bekerja. Batu bata es di bawah tanah dinaikkan lebih cepat daripada yang digunakan, terutama setelah mendengar bahwa setelah benteng itu diperbaiki, mereka dapat menghindari pertempuran, semua orang tidak bisa tidak bersorak dan menjadi antusias. Setelah fajar dan matahari terbit, seluruh Groundsmaster Establishment benar-benar berubah tanpa bisa dikenali. Fu Zihong memperhatikan bentuk aneh benteng, dan melirik pria parubaya yang memiliki sebatang rokok di mulutnya, dia sekarang tahu bahwa orang yang mengatur pertahanan hari itu adalah Bing. Dia tahu tentang benteng katup tunggal, tetapi tidak tahu bagaimana membangunnya. Desain dan tata letak benteng katup tunggal telah hilang selama bertahun-tahun, dia tidak berharap dia benar-benar mengetahuinya. Dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Bing tentang Jenderal Roh yang rusak, yang adalah kawan seperjuangannya, mungkinkah dia juga berasal dari 10.000 tahun yang lalu. Dalam benaknya, adegan di mana Bing berlutut di tanah dan menangis dengan sedih memutar ulang dirinya sendiri, dia belum pernah bertemu pria seperti itu yang akan menangis begitu menyakitkan, kejutan yang dia terima pada saat itu sangat kuat. Dia tidak mempercayai ayahnya, sedikit pun, tetapi mengikuti Tang Tian secara membabi buta. Dia mengakui kekuatan Tang Tian, namun, jujur, dibandingkan dengan ayahnya, ada perbedaan kekuatan yang sangat jelas. Bing tidak memperhatikan tatapan Fu Zihong, hatinya tidak setenang apa yang dia perlihatkan, karena Tang Tian dan dia berdiri berdampingan. Dia menggigit rokoknya, apakah kamu siap? Iya, Tang Tian mengangguk dengan paksa. Jangan bilang padaku bahwa kamu tidak ingin bertanya mengapa aku membiarkanmu membela. Tiba-tiba Bing bertanya. Mengapa? Tang Tian kaget, dia menggelengkan kepalanya, aku tidak memikirkannya, aku percaya pada paman. Juga, ini awalnya masalah aku, mengapa orang lain mempertaruhkan nyawanya untuk aku? Aku memikirkannya, aku harus bekerja lebih keras, karena aku harus mendapatkannya, maka aku harus mempertaruhkan hidup aku, jika tidak, bukankah itu membohongi diri aku sendiri? Petik 2. Kata-kata Tang Tian langsung dan langsung, tidak dengan kelonggaran sedikit pun. Bing mengepulkan cincin asap dan tertawa, hehehe. Anak muda yang seperti dewa, kamu benar-benar dipenuhi dengan gairah. Dia berhenti, dan berkata dengan sungguh-sungguh, namun, aku tidak mengatakan sesuatu yang salah. Kekuatan Fu Zongsan benar-benar lebih kuat dari kamu, tetapi potensi dan daya tahannya tidak sebaik milik kamu. Aku percaya pada daya tahan dan kemampuan dukungan kamu, ini adalah pertaruhan bahkan bagi aku, tetapi juga merupakan peluang terbaik. Petik 2. Tang Tian mendengarkan dengan seksama, Bing tidak akan membohonginya, Bing pasti akan memiliki pertimbangannya.
Domain roh yang telah kamu bentuk, adalah roh bentuk yang langka, sekarang tidak ada yang tahu bagaimana mengendalikannya. Bing berkata, tapi aku percaya bahwa selama kamu tidak berhenti berkelahi, kamu pasti akan menemukan jalan. Ini adalah pelatihan yang sangat istimewa, dan juga sangat berbahaya, tetapi aku yakin kamu pasti akan melakukannya, karena kamu memiliki naluri pertempuran yang luar biasa. Petik 2. Tang Tian tersenyum, benarkah? Hahaha, jadi aku sangat kuat. Senang mendengarnya. Cara kamu mengatakannya, aku merasa itu sangat masuk akal. Petik 2. Bing membimbing dengan sabar dan sistematis, kamu memikirkannya, kapan kamu bisa menemukan begitu banyak orang suci untuk dilatih bersama kamu. Ini adalah kesempatan yang sangat langka, jika kamu melewatkannya, itu akan menjadi penyesalan dalam hidup kamu. Petik 2. Tang Tian menepuk dadanya, penuh dengan keyakinan, jangan khawatir. Anak muda yang seperti dewa ini akan mampu mengalahkan mereka. Petik 2. Bing memperingatkan, namun, kita masih harus menggunakan kesempatan ini sebelum bajingan ini bereaksi untuk bersiap. Persiapkan apa? Tang Tian agak bingung. Bing tertawa misterius, kamu akan tahu saat itu. Fu Zihong yang tidak jauh mendengarkan pembicaraan mereka, dan tercengang. Bukankah itu pembunuhan? Mungkinkah paman itu juga seorang penyamar yang dikirim oleh musuh? Bawahan mana yang akan menghasut pemimpinnya untuk mengambil risiko seperti itu? Dan pemimpin mana yang begitu bodoh untuk menyerbu ke tempat-tempat yang paling berbahaya? Fu Zihong menatap kedua orang abnormal itu dengan kosong. Fu Zhongshan dan Yang Haoran yang berada di kejauhan saling memandang dengan cemas, jadi alasan untuk membiarkan Tang Tian berjaga-jaga, mereka sebenarnya memiliki motif itu. Haruskah kita menasihati Tuan? Yang Haoran bergumam kosong, untuk memiliki bos seperti itu, tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, dia tidak bisa diandalkan sama sekali. Fu Zhongshan juga merasa tidak berdaya, bahwa Bing tampak seperti standar, tetapi dengan risiko seperti itu, dan membiarkan Tang Tian mengambil risiko, apakah itu layak? Tetapi dia tahu apapun yang dia katakan sekarang, mereka tidak akan mengindahkan, jadi dia hanya bisa mengatakan, kita akan membangkitkan semangat kita, selama kita melihat sesuatu yang salah, kita akan mengambil tindakan. Yang Haoran juga terlihat tak berdaya saat dia mengangguk, kita hanya bisa melakukan itu. Di Martial Spirit Chamber, Little Fool melayang kosong di udara, tenggelam dalam pikirannya. Segala sesuatu yang terjadi hari ini, memiliki dampak yang sangat besar baginya. Chang Yang Yu, Sextant Sai, dia tidak menyadari semua ini. Dia dulu berpikir bahwa dia tahu banyak hal, tetapi dia menyadari sekarang hal-hal yang dia tahu menyedihkan. Dia memiliki terlalu banyak kecurigaan dan keraguan dalam benaknya, dan ingin bertanya pada Chang Yang Yu, meskipun dia tahu Chang Yang Yu mungkin tidak memiliki jawabannya juga. Yasha melompati Little Fool. Jantungnya sangat cemas, Little Fool berhenti bermain dengannya, dia meraup dan meraup batu bintang, dengan penuh semangat membawanya ke Little Fool. Si kecil bodoh terkejut oleh suara yang dibuat Yaya, dia sedikit marah, tetapi dengan keinginan Yaya untuk mendukungnya, amarah di hatinya lenyap. Si bodoh kecil bisa mengingat persahabatannya dengan Yaya ketika dia baru saja bangun. Yaya memegang bintang rock di depan Little Fool, wajahnya yang gemuk dipenuhi dengan antisipasi. Little Fool ragu-ragu sejenak, lalu mengambil sepotong batu bintang, oke, hanya untuk tidak membiarkan orang ini mengganggunya, dia akan melakukannya dengan enggan. Kerang, dia tak berdaya menggigit bintang rock. Yaya sangat bersemangat sehingga melakukan jungkir balik, ia berseru, "Yi Yaya," dan mengguncang pantatnya, Little Fool bermain dengannya lagi. Dia dengan senang mengambil batu bintang dan mengunyahnya. Sungguh tak berdaya. Little Fool mengunyah batu bintang, dan memutar matanya di dalam hatinya, kapan kehidupan ini akan berakhir. Tang Tian diam-diam meninggalkan pendirian Groundsmaster. Dia memandang Groundsmaster Establishment dan tersenyum, penampilan luarnya benar-benar berbeda, antara halaman depan, timur dan barat, ada tambahan gua batu gelombang dingin berselang-seling, dan yang paling penting, Bing telah menarik gelombang dingin di bawah dinding luar. Menyebabkan kemampuan pertahanan mereka meningkat beberapa kali lipat. Bing mengeluarkan peta tata letak pertahanan dari Fu Zihong, dan benar-benar menghubungkan Groundsmaster Establishment dan Ancient Cold City. Tang Tian masih ingat ekspresi Fu Zihong, yang benar-benar tercengang. Baiklah, Paman Bing benar-benar memiliki standar, anak muda yang seperti dewa ini dengan enggan akan mengakui. Tang Tian bergumam di dalam hatinya, tetapi Tang Tian tidak berpikir bahwa, tujuan Bing ada pada jejak di tangannya. Aku sudah melihat hal-hal itu sebelumnya, tetapi aku hanya ingat tentang hal itu ketika aku melihat Screw biasa ikut campur dalam hal itu. Ini memiliki dua penggunaan, satu untuk membantu kamu memahami hukum. Dan, ini sangat cocok untuk kamu, karena kamu adalah orang badan energi nol. Jejak ini yang tidak memiliki energi di dalamnya, juga dipuji sebagai Origin Imprints. Screw berpendapat bahwa mereka adalah sumber hukum, jadi dia selalu berusaha membongkar mereka, dan menggabungkannya menjadi senjata mekanik, tetapi tidak berhasil. Karena cetakan asal dianggap sebagai keseluruhan dan sangat sulit untuk didekonstruksi. Tidak hanya itu, kemampuan destruktifnya sangat kuat, ketika disegel dalam logam, itu akan sangat cepat memecahnya. Hanya setelah itu ketika dia meneliti 09 bronze, dia akhirnya berhasil menyegel Origin Imprint dan berhasil membuat sesuatu yang istimewa, yang disebut Origin Imprint Box.
Petik 2. Tentu saja, untuk pasukan lintas salib selatan yang kuat, mereka secara alami tidak menggunakan permainan kecil seperti itu. Tapi kamu sekarang, itu akan berguna untuk kamu. Petik 2. Paman Bing berlari ke kota Tiga Roh dan membuat beberapa kotak. Meskipun Sai Lei dan yang lainnya telah pindah dari Three Spirit City, lokakarya mekanik masih memiliki beberapa orang di dalam untuk memperbaiki senjata roh mekanik dasar, dan dia tidak memiliki masalah memesan beberapa kotak yang dibuat khusus. Dan saat ini, Sai Lei dan yang lainnya telah membuat terobosan besar pada formula logam, dan jauh lebih maju dalam setiap aspek. Setelah generasi 3 tentara besar, teknik mekanik menurun secara substansial, tetapi setelah itu semua insinyur mekanik yang bingung tidak menyerah dan bekerja keras, dan berhasil mengalami peningkatan besar di beberapa area, dan formula logam adalah satu dari mereka. Ketika Sai Lei menyerap formula perunggu dari pasukan lama, dia memiliki terobosan yang lebih besar dalam aspek ini, dan Sai Lei sudah mulai menguji menciptakan logam roh dan harta rahasia. Ini disebut logam roh adalah integrasi dari roh-roh bela diri dan logam, sedangkan logam bintang bahkan lebih mencengangkan, yang mengekstraksi logam paling murni dari harta yang matang. Lokakarya mekanika saat ini kaya dan mengesankan, menambahkan beberapa maniak, ia telah menciptakan lingkungan semangat. Origin imprint box masa lalu terbatas pada beberapa logam, dan tidak dapat menyegel origin print yang lebih tinggi. Sekarang Bing sangat antisipatif terhadap origin imprints. Untuk Tang Tian, untuk dapat membeli benda-benda yang memiliki jejak di dalamnya, bahkan tidak berharap untuk tulang suci, karena harganya pasti terlalu tinggi untuk diterima. Tetapi ketika Bing mengatakan bahwa Skru telah meneliti pada mereka di masa lalu, dia pasti tidak menggunakan tulang suci. Keduanya membolak-balik buku roh, dan menemukannya. Potongan sisa harta karun roh. Ketika memurnikan harta roh, seseorang harus meninggalkan jejak mereka sendiri, dan di dalam jejak ini terakumulasi pemahaman hukum seniman bela diri. Bahan utama yang dibutuhkan untuk memperbaiki treasury roh adalah harta karun bintang, dan harta karun bintang manapun secara keseluruhan, dibentuk selama bertahun-tahun pengasuhan yang tak terhitung jumlahnya. Keadaan stabil ini adalah penghalang tak berbentuk, dan untuk memecahkan penghalang harta karun bintang itu sendiri membutuhkan sejumlah besar energi, dan untuk menggabungkan harta bintang yang berbeda bersama tidak hanya membutuhkan banyak energi, tetapi juga membutuhkan pemahaman yang lebih dalam terhadap hukum. Memahami hukum lebih penting daripada kekuatan, karena semakin dalam pemahaman itu, semakin mudah untuk menghancurkan penghalang harta bintang tanpa kesulitan. Dengan tingkat pemahaman yang dangkal, tidak peduli berapa banyak kekuatan yang orang coba gunakan, itu masih akan mengarah pada kegagalan. Bahkan jika mereka berhasil, mereka tidak akan bisa melepaskan kekuatan sebenarnya dari harta roh. Melalui proses penyempurnaan, pemahaman diterjemahkan ke dalam harta roh akan menjadi jejak. Tentu saja, jejak ini tidak dapat dibandingkan dengan roh suci, tetapi untuk Tang Tian dan mereka sekarang, itu sudah cukup memadai. Harga harta roh tinggi, tapi harga sisa harta roh lebih masuk akal. Tang Tian berpikir kembali ke pertempuran dengan Ye Zhaoge. Dibandingkan dengan seniman bela diri, orang-orang kudus lebih kaya, dan ketika benar-benar melangkah ke dunia orang suci, orang akan tahu bahwa jika keluarga mereka tidak kaya, orang-orang kudus akan mengalami kesulitan dari hari ke hari juga. Semua orang kudus bebas ini tidak memiliki pendukung kaya di belakang mereka, jadi mereka harus hidup hemat hari demi hari. Dan ada banyak orang suci di kota dingin kuno, dan beberapa dari mereka yang berpikir untuk mencari nafkah, mulai melakukan bisnis mereka sendiri. Setiap hari, setiap orang akan tinggal di daerah mereka sendiri dan menahan diri untuk tidak bertemu, agar mereka semua bisa berkumpul bersama. Mereka mulai bertukar barang-barang yang mereka miliki tetapi tidak membutuhkan barang-barang yang mereka butuhkan. Banyak orang suci menjadi tertarik, dan mulai bergabung, menyebabkan bisnis berjalan dengan baik. Tang Tian mencapai restoran kota dingin kuno, dan sudah ada seorang suci bernama Qian Shen yang telah menyewa tempat untuk melakukan transaksi. Aula restoran tergantung banyak piring kayu, pada mereka menulis nama-nama barang yang mereka miliki, dan hal-hal yang ingin mereka ubah, sementara pemiliknya tinggal di kamar. Itu adalah pertama kalinya Tang Tian menyaksikan transaksi para santa, dan menjadi tertarik. Melihat kedatangan Tang Tian, mata Qian Shen berbinar, kaya no Feao kaya. Harga yang dijual untuk Fajar sangat tinggi, yang dilewati di jalan-jalan kuno dingin City sangat cepat. Dalam Ancient Cold City, harta roh yang lengkap, bahkan jika itu adalah harta roh perunggu tingkat rendah, tingkat lebih rendah, harganya bisa dijual seharga 50 miliar koin bintang. Teknik pemurnian harta roh kelas rendah tidak mendalam, tetapi kesulitannya tidak rendah, dan menghabiskan banyak energi. Orang-orang suci biasa, temukan harta karun bintang mereka sendiri, tetapi habiskan waktu 2-3 tahun untuk memurnikan harta roh. Harga roh suci bahkan lebih berharga. Ketika semua orang berkumpul untuk menganalisanya, mereka semua merasa bahwa seseorang yang misterius telah sengaja mengaturnya dan menggali lubang yang dalam di saku grup terhormat Martial Group. Dengan melakukan itu membuat semua orang bahagia, tetapi orang misterius itu telah menggali begitu dalam dan dengan susah payah, membuat orang lain iri. Ya ampun, aku berpikir di pagi hari mengapa hari ini akan menjadi istimewa, jadi itu karena kedatangan tamu mulia ini. Qian Shen bergegas maju untuk menyambut, toko kecil ini memiliki banyak item bagus, ada pedang roh perunggu, nilainya berada di tingkat menengah, dan sangat luar biasa, hanya 200 miliar koin bintang.
Hanya 200 miliar koin bintang. Tang Tian mengulangi dalam hatinya, dia baru saja menghabiskan sejumlah besar uang untuk Sein Unit, dan itu sudah cukup baginya untuk merasa bahwa itu terlalu dibesar-besarkan. Sekarang mendengar bahwa satu harta roh adalah 200 miliar koin bintang, dia punya pemikiran, apakah uang orang kudus bukan lagi uang? Pada saat itu, Tang Tian sedih mengapa dia bukan orang suci Aquarius, dia telah mendengar bahwa orang suci Aquarius memiliki botol yang diisi dengan koin bintang. Tang Tian terbatuk, apakah kamu memiliki sisa-sisa harta roh? Qian Shen kaget, sisa-sisa harta roh. Kamu tidak memilikinya. Tang Tian mengerutkan kening, dia hanya bertindak berdasarkan naluri, tetapi untuk orang lain, dia dipenuhi dengan aura ganas yang mengesankan. Hati Qian Shen menggigil. Dia adalah seorang ahli dalam memeriksa orang, seorang sarjana memiliki aura kecerdasan, dan seorang seniman bela diri yang kuat memiliki aura dan kekuatan seorang seniman bela diri yang kuat. Semua orang memiliki kualitas mereka sendiri, untuk memiliki aura yang mengesankan dan sengit pada para petinggi itu tidaklah aneh, misalnya klan tetua Rongbo, tetapi bagi orang ini untuk memilikinya. Itu pasti perasaan yang salah. Ya. Dia langsung menjawab, baiklah, orang-orang kaya itu semua adalah orang-orang yang pemarah, datang ke sini dan membeli produk-produk murah. Sisa-sisa harta roh dianggap sebagai barang murah, dan biasanya, hanya orang-orang kudus yang tidak bisa membeli harta roh tetapi berencana untuk memperbaiki harta mereka sendiri yang akan membelinya. Mereka ingin pergi melalui sisa-sisa harta roh untuk memahami cara memperbaiki harta roh, dan memperluas jalan penelitian mereka sendiri. Apakah orang ini suka memperbaiki harta roh? Qian Shen berpikir, orang suci yang pandai dalam memurnikan harta roh adalah orang suci yang paling disukai pedagang. Harta karun roh adalah barang mahal, tetapi persediaan tetap tidak memenuhi permintaan, karena ada terlalu banyak tiran kaya. Memikirkan hal itu, Qian Shen segera menjadi bersemangat, dan segera membalik-balik catatannya, kami memiliki tumpukan sisa-sisa dari harta roh yang ditempatkan di toko kumuh aku untuk dijual, silakan ikuti aku. Qian Shen membawa Tang Tian ke sebuah ruangan, dan kemudian dari lemari Aquariusnya dia mengeluarkan sebuah peti. Di dalam peti itu diisi dengan segala macam warna potongan yang berbeda, aura cahaya mereka redup, memunculkan adegan aneh. Di dalam sini semua adalah sisa-sisa harta roh, harganya 100 juta untuk satu. Qian Shen berpura-pura murah hati dan berkata, kamu harus jelas dari harga pasar, dan biasanya tidak ada yang bisa secara selektif memilih potongan-potongan yang tersisa. Tetapi ketika aku melihat kamu, aku merasa itu seperti roh yang baik hati, jadi kamu bisa memilihnya sendiri. Petik 2. Begitu mahal. Untuk potongan yang tersisa seharga 100 juta star coin untuk satu, orang suci benar-benar dimaksudkan untuk membakar koin bintang. Tang Tian merasa hatinya sakit, dia melihat sekeliling, ada berapa buah di sini. Semangat Qian Shen dibangunkan, dia benar-benar orang kaya baru. Memikirkan hal itu, orang kaya baru yang ingin membeli sisa-sisa harta roh ini berbeda dari orang lain, bahwa aura, gaya itu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun ia mengulurkan 5 jari, 510 buah, aku bisa memperlakukannya sebagai 500 buah. 50 miliar. Petik 2. Tang Tian menganggukkan kepalanya, lalu mengeluarkan koma Brenesis Spearhead. Berapa harga koma Brenesis Spearhead ini? Qian Shen mengambil koma Brenesis Spearhead dan memeriksanya dengan hati-hati, lalu menjawab secara profesional, tingkat harta semangat ini tidak terlalu tinggi, tingkat perunggu tingkat yang lebih rendah, tetapi kerajinannya dibumbui, dan terbuat dari kualitas unggul, itu sangat istimewa dalam tingkat perunggu tingkat bawah, nilainya harus sekitar 80 miliar koin bintang. Petik 2. Aku akan menjualnya padamu seharga 70 miliar. Tang Tian berkata dengan lugas. Setelah membiarkan Little Fool bermain untuk itu selama 2 hari, ia melemparkannya dengan jijik ke Tang Tian, dan mengatakan itu bisa dijual. Qian Shen menerima tanpa ragu, kesepakatan. Dia melaporkannya pada 80 miliar, itu harga yang agak konservatif, tetapi dia memiliki kepercayaan untuk menjual koma Brenesis Spearhead seharga sekitar 100 miliar, untuk membelinya pada 70 miliar sekarang, dan menghasilkan 30 miliar laba. Potongan sisa harta roh senilai 50 miliar tidak tinggi, tetapi juga mencapai sekitar 5 miliar koin bintang, dengan cara itu, ia telah menghasilkan keuntungan 35 miliar. Melakukan bisnis dengan tiran benar-benar hebat. Apakah kamu ingin aku memberi kamu 20 miliar sisanya kepada kamu dalam bentuk koin bintang? Qian Shen bertanya. Apakah kamu memiliki buku roh untuk memurnikan harta roh? Tang Tian bertanya. Qian Shen hampir tersedak, jangan bilang kamu tidak tahu bagaimana caranya. Setelah mengatakan itu, dia segera menyesal, oh Mai, aku lebih baik tidak menyinggung tiran ini, jika tidak, untung aku yang bernilai 35 miliar akan terbang. Oh, aku hanya berpikir itu agak menarik, dan ingin mencobanya. Tang Tian berkata tanpa peduli. Qian Shen sangat senang, disebut tiran, karena dia ingin bermain dengan penyempurnaan, dia langsung melemparkan 70 miliar, dia menjadi lebih bersemangat, ya. Itu benar, bermain dengan penyempurnaan, dapat menumbuhkan pikiran seseorang, itu sangat elegan. Kamu baru memulai, jadi aku menyarankan kamu untuk membeli seluruh set, dari dasar-dasar ke buku-buku roh penyempurnaan tingkat tinggi, secara total, itu harus sekitar 12 miliar. Jika kamu ingin memperbaiki,
maka kamu memerlukan teknik roh api, dan hanya baik aku memiliki satu set kartu teknik roh api yang baik, Cygnus Constellation, Graceful Cold Flame kebetulan pada 8 miliar. Petik 2. Sepakat. Tang Tian berkata langsung. Qian Shen sangat senang bahwa dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya, bisnisnya berjalan dengan baik, tapi itu adalah penjualan konsinyasi, jadi dia harus membayar uangnya sendiri terlebih dahulu. Kesepakatan bisnis mendekati 100 miliar, itu adalah yang pertama baginya. Yang paling penting, sebagian besar keuntungan bisa mendarat di sakunya. Tang Tian bergegas untuk waktu, setelah mendapatkan semuanya, dia melemparkan mereka semua ke Little Fool di dalam kamar Martial Spirit. Dia meninggalkan semua penyempurnaan harta roh ke Little Fool. Di bawah kiriman sopan dari Qian Shen, Tang Tian meninggalkan restoran Cold Cold. Ketika dia baru saja keluar, dia berhenti. Melihat seseorang di kejauhan, dia tersenyum. Benar-benar musuh akan selalu bertemu di jalan sempit. Sejak tetua Rongbo pergi, Ye Zhaoge mempertahankan sikap rendah hati. Meskipun dia jenius dari grup marsial terhormat, di antara orang-orang kudus, dia hanyalah seorang pendatang baru. Jika pencerahannya pada Glimmer lengkap, maka di antara orang-orang kudus perunggu, dia pasti tidak terkalahkan. Tetapi untuk sekarang, hal terpenting yang perlu ia lakukan adalah bertahan di belakang. Dia tidak memiliki banyak ambisi untuk hukum roh, tetapi tetua klan itu benar, grup marsial telah mengumpulkan sumber daya jauh lebih banyak daripada yang bisa diselesaikan siapapun. Selama dia bisa mempertahankan kemajuan peningkatan yang cepat, grup marsial pasti tidak akan pelit dengan dia. Dia menganggap perjalanan ini lebih sebagai kesempatan untuk memoles dirinya sendiri. Sangat jarang bagi banyak orang suci untuk berkumpul bersama. Bunga yang tersisa di rumah kaca jelas tidak bisa matang. Di masa lalu, ia menjadi terkenal karena garis pertarungannya yang gila, tetapi setelah dianugerahi sebagai orang suci, meskipun sifatnya yang gila dan gila menjadi lebih tertutup, ia tidak sedikit pun takut pada pertempuran apapun. Dia sudah berpikir, untuk pergi ke garis depan setelah kota dingin kuno, mengalami penempaan darah dan api, untuk meningkatkan kecepatan perbaikannya. Dia sangat menghormati tetua klan Rongbo, tetapi dia tidak menyetujui semua cita-cita tetua klan, misalnya membunuh tanpa menggunakan pisau. Tetua klannya menyukai tipu daya, tapi itu bukan keahliannya. Dao masa depannya adalah membunuh dengan pedangnya. Itu miliknya, Dao Ye Zhaoge. Bagi seseorang yang selamanya mengejar kekuatan, tidak akan pernah goyah dalam hal ini. Tiba-tiba, dia memiliki perasaan aneh dan mengangkat kepalanya, tetapi ketika dia melihat seseorang di kejauhan, seluruh tubuhnya menjadi terpana. Dia menatap kosong ke Tang Tian. Dia belum mati. Bocah itu sebenarnya tidak mati. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana mungkin? Ekspresinya seolah-olah dia melihat hantu. Sejak tetua klan memberitahu dia bahwa jejaknya adalah milik William, dia sudah menghukum pemuda misterius yang memukulinya hukuman mati. Itu adalah William iblis merah yang terkenal jahat. Tangan William sepenuhnya ternoda oleh darah grup terhormat marsial, jumlah elit dan orang-orang luar biasa yang meninggal di tangannya banyak, bahkan dengan lebih dari 10 orang suci. Grup marsial menggunakan banyak tenaga untuk akhirnya meraihnya, tetapi, terlepas dari metode apa yang mereka coba, mereka tidak dapat memperoleh informasi berharga darinya. Setelah dipenjara selama 15 tahun, dengan jam penyiksaan yang tak terhitung jumlahnya, pria berambut merah, yang seperti iblis, memiliki mata yang dipenuhi ejekan dingin. Grup marsial marah, mereka menghilangkan roh suci, tetapi bahkan kemudian, matanya masih dipenuhi ejekan yang tidak pernah berubah. Tubuhnya yang diletakkan di tiang untuk diadili, tidak pernah memiliki indikasi pembusukan. Roh bela diri yang terkoyak darinya sangat kuat dan murni, tetapi tidak ada orang di grup marsial terhormat menggunakannya. Iblis pembunuh terkenal, pasti tidak akan melepaskan kesempatan untuk membalas dendam. Bahkan setelah kematian, dia tidak akan menyerah. Dia adalah iblis yang kejam dan kejam yang tidak memiliki kelemahan. Jadi Ye Zhaoge berpikir bahwa bocah itu sudah mati. Di seluruh grup marsial terhormat, tidak ada yang percaya bahwa siapapun yang menelan roh suci William akan aman. Tapi, dia telah muncul. Dia tidak mati. Tang Tian mencibir padanya, dan Ye Zhaoge yakin 100%, senyum itu jelas tidak memiliki niat baik. Tentu saja, Tang Tian tidak memiliki niat baik, dia pikir dia telah menipu mereka, tetapi pada akhirnya dia adalah orang yang ditipu, perasaan itu jelas yang terburuk. Ketika tetua klan Rongbo ada di sekitar, Tang Tian sudah berperilaku begitu tidak bermoral, sekarang tetua klan Rongbo tidak ada di sini, benar-benar, ketika musuh bertemu muka dengan muka, mata mereka akan berkobar dengan kebencian. Tang Tian bahkan tidak melambai untuk menyambutnya, melepaskan kekuatan dari kakinya, sosoknya menghilang saat ia mematahkan kecepatan suara. Ye Zhaoge merasakan rambut di tubuhnya berdiri, rasa bahaya yang kuat melayang di dalam hatinya, pria itu ingin membunuhnya. Terakhir kali mereka bertemu satu sama lain, pria misterius itu benar-benar menunjukkan niat bertarung yang jelas kepadanya, meskipun niat membunuh itu tidak kuat. Tapi hari ini, niat membunuh yang jelas mulai bocor, seolah-olah itu telah menjadi substansi. Lawan pasti harus tahu tentang posisi aneh roh suci. Ye Zhaoge memperlakukannya seolah-olah dia sedang menghadapi musuh besar, dengan cepat menamparkan pedang di tangannya. Ding, ujung pedang sepertinya telah mengenai sosok, menyebabkan pedang-pedang tiba-tiba menekuk.
Kekuatan seperti itu. Dia merasakan panas di telapak tangannya, tetapi dia tidak berani terganggu, karena dia berkonsentrasi penuh pada lawannya. Ding ding ding. Matanya menyala dengan aura cahaya redup, bayangan di matanya tiba-tiba menjadi lebih lambat. Tapi, mereka hanya menjadi sedikit lebih lambat, dia masih perlu berkonsentrasi untuk bisa menindaklanjuti. Pedangnya bergerak sangat cepat sehingga seolah-olah menghilang ke udara. Keduanya sangat cepat. Fist dan Sword bentrok terus-menerus, menyebabkan ledakan kecil dan riak demi riak muncul, dengan kecepatan secepat yang mereka hasilkan, mereka menghilang, akibat yang disebabkan oleh pembubaran itu setajam pedang, memunculkan bunyi derak udara tanpa henti. Dimanapun mereka lewat, segala hal yang dilewati riak udara akan pecah menjadi pecahan dan hancur, benda dan dinding yang pecah dimanapun mereka terbang. Pertempuran antara keduanya membangkitkan para suci di Ancient Cold City. Meskipun riak energinya tidak kuat, aura itu relatif mengejutkan. Terutama ketika semua orang melihat siapa yang bertarung, mereka segera menjadi bersemangat. Pertempuran yang terjadi di luar kota, adalah pesta untuk mata mereka. Keduanya seperti orang suci meridian darah, menggunakan bentuk serangan paling sederhana dan paling langsung tanpa gerakan mewah. Sangat cepat, Ye Zhaoge merasa ada sesuatu yang salah. Energi dalam tubuhnya menipis dengan sangat cepat, meskipun ia memiliki meridian darah, tetapi setelah diberikan sebagai orang suci, ia berjalan di jalan grup marsial terhormat, dan tidak memiliki kemajuan dalam meridian darahnya. Dia dengan cepat merasa lelah, dan tahu apa yang lawan coba lakukan, yaitu menggunakan tempo yang sangat cepat, rentetan serangan yang intens, menyebabkan dia tidak dapat mengaktifkan Glimmer. Tidak, jika ini terus berlanjut, aku akan kehabisan kekuatan aku, maka semuanya tidak akan baik. Tubuhnya mulai menyala dengan titik-titik aura cahaya. Cahaya redup. Di dekatnya, semua orang juga mengamati pertempuran, salah satunya adalah Tong Ge, dan pria yang kuat di sampingnya berbicara, apakah kamu pikir orang itu dapat diikat dengan tali? Tong Ge menjawab, sulit dikatakan, tetapi orang itu harus memiliki latar belakang yang kuat, hanya saja kami tidak memeriksa dengan jelas. Ye Zhaoge tidak memenuhi reputasinya. Pria yang kokoh menggelengkan kepalanya, matanya mengungkapkan kekecewaan, apakah itu Glimmer? Tong Ge menjelaskan, dia bahkan belum memasuki dasar-dasar. Glimmer mampu menjadi teknik roh nomor 1 dari kelompok marsial terhormat, itu pasti memiliki alasannya. Nilai semangat latihan awal yang diperlukan untuk Glimmer adalah 25 poin, dan dalam sejarah grup terhormat marsial, ada orang suci yang melatih Glimmer ke keadaan yang paling dalam, dan pada akhirnya, nilai tertinggi yang pernah dicatat untuk Glimmer, adalah 544 poin. Petik 2. 544 poin. Lelaki kokoh itu menghirup udara dingin, wajahnya berubah besar. Teknik roh yang membutuhkan 25 poin nilai roh sejak awal sudah dianggap kuat, dan untuk dapat berkembang hingga 544 poin, itu sudah cukup untuk mengatakan bahwa hukum yang terakumulasi dalam teknik roh ini adalah tingkat yang sangat tinggi. Karena hanya teknik roh tingkat tinggi yang memiliki ruang seluas itu. Dia awalnya memandang rendah Ye Zhaoge, karena dia memiliki kualifikasi, karena dia memegang nilai semangat tinggi 124. Bahkan jumlah orang suci di kota dingin kuno yang nilai rohnya melebihi itu dapat dihitung dengan tangan seseorang. Tapi teknik roh yang dia miliki, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Glimmer. Dia menjadi iri, tetapi itu diharapkan dari teknik roh perunggu nomor 1 dari grup marsial terhormat, dan dia bertanya, bagaimana dengan kekuatan fisik mereka? Apakah mereka mengikuti jalan para Santa Meridian Darah? Petik 2. Tong Ge menggelengkan kepalanya, Ye Zhaoge memiliki meridian darah, tapi aku tidak yakin tentang bocah misterius itu. Dia sedikit lebih kuat, tetapi ada sesuatu yang aneh tentang dia, aku tidak merasakan riak darah suci di dalam dirinya. Dia bukan orang suci meridian darah. Petik 2. Blood Meridian Science berbeda dari para santa lainnya, meridian darah mereka akan mengalami perubahan kualitatif. Jenis meridian darah baru ini, memiliki kekuatan yang mencengangkan, disebut sebagai darah suci, yang itu sendiri adalah tipe khusus dari domain roh. Untuk Santa Meridian Darah untuk meningkatkan kekuatan mereka, mereka harus terus berevolusi. Katakanlah, untuk orang suci dengan domain roh untuk dipromosikan, ia perlu memperluas domain rohnya, sehingga promosi orang suci darah meridian, adalah untuk terus mengembangkan darah sucinya. Evolusi darah Santo memiliki dua cara, satu melalui transformasi murni, yang lainnya adalah menelan. Darah Santo adalah sumber suci orang meridian darah, dan kekuatan darah suci terhubung ke setiap sel dalam tubuh suci orang meridian darah. Darah suci awalnya dianggap sebagai jenis roh, jadi ketika digunakan, bahkan jika itu sedikit, akan ada riak, dan dengan demikian Tong Ge curiga. Mungkin itu adalah darah suci yang lebih istimewa. Pria yang kekar itu tertawa, dia hanya bercanda, pria misterius itu memiliki roh formulir. Saint Blood dianggap sebagai keanehan fantastis dari semua varietas, terutama untuk meridian orang-orang kudus darah yang berjalan di jalan menelan, darah suci akan menjadi lebih aneh. Tong Ge hanya menganggukkan kepalanya tetapi tidak membantah, dia datang dari Onyx Soul, jadi pemahamannya tentang meridian darah secara alami tidak sebanding dengan pria besar yang kokoh. Apakah ada meridian darah suci yang tidak mengeluarkan riak? Dia tidak bisa terlalu yakin, tetapi dia tahu beberapa tipe yang semuanya sangat berbeda. Cahaya redup.
Perhatian Tongge membangkitkan, pria besar kekar di sampingnya juga menjaga senyumnya dan memperlihatkan tatapan serius. Tang Tian melihat bahwa Ye Zhaoge mengaktifkan Glimmer, dan menjadi lebih bersemangat. Terakhir kali dia menggunakan Glimmer, dia mengorbankan tangannya untuk mendapatkan kemenangan. Tang Tian 100% fanatik untuk pertempuran, dan pada titik ini, dia dan Ling Su tidak berbeda. Dia tidak akan menggunakan otaknya untuk banyak hal, tetapi ketika datang ke pertempuran, fokusnya sangat tinggi, jauh lebih tinggi daripada seniman bela diri biasa. Dan pertempuran yang harus dia derita adalah yang membuatnya semakin tidak percaya, kebenciannya akan kegagalan telah meresap jauh ke dalam tulang sumsumnya. Dia telah memutar ulang pertarungan terakhir di benaknya sudah tak terhitung jumlahnya. Jadi kamu sudah tidak sabar ya? Tang Tian tidak memanggil Little Fool keluar, tetapi dengan keras bergegas menuju Ye Zhaoge. Murid Ye Zhaoge menjadi dingin, energi di sekitarnya mulai menyala dengan cepat. Di bawah efek kilau, indera Ye Zhaoge semuanya dinaikkan. Tang Tian yang sebelumnya terlalu cepat baginya untuk bereaksi, sebenarnya bisa dilihat olehnya dengan sangat jelas. Bila pedangnya bergetar, titik-titik cahaya yang tak terhitung membentuk jarum cahaya, dan seperti jarum yang baik-baik saja seperti rambut, itu mengalir di sepanjang pedang. Gerakannya tidak cepat, tetapi memberi orang perasaan nyaman yang ekstrim, tanpa jejak kekejaman dan kebiadaban. Semua penonton terlihat terkejut, mata Tongge tiba-tiba mengungkapkan aura yang cerah, Ye Zhaoge telah membaik. Bakat yang menakutkan. Titik-titik cahaya itu seperti hujan, menetes ke bilah pedang, tetapi alih-alih membentuk aura cahaya yang menyilaukan, hanya aura cahaya redup dan samar yang terbentuk. Meskipun cahayanya lemah, tapi tetap saja bisa menerangi area gelap yang kecil. Wajah Ye Zhaoge tidak mengungkapkan ekspresi apapun, dia tetap tenang dan terkumpul, seolah-olah dia telah memahami sesuatu, bahkan cahaya pedang itu lembut dan tajam. Hati Tang Tian menggigil, dia bisa merasakan ki yang intens dan berbahaya. Menghadap Ye Zhaoge seperti menghadapi resimen cahaya, meskipun hangat dan lemah, tetapi pada saat itu, dia merasa seolah-olah hidupnya menghilang. Itu sangat cantik. Tapi, aku juga siap. Mata Tang Tian menjadi buram, tanpa gerakan yang mencurigakan, dia melesat maju seperti anak panah, mengangkat tinjunya, membawa teriakan di udara. Api merah iblis sedingin es tiba-tiba melilit tinjunya. Seperti meteor mengamuk dan membakar jatuh dari langit, itu menimbulkan gemuruh yang menyebabkan orang bergetar, tiba-tiba di depan Ye Zhaoge. Pa! Aura cahaya ledakan dan menusuk yang dia pikir akan muncul tidak muncul, pedang cahaya lembut menghilang seperti gelembung. Ye Zhaoge jelas kaget, dia sudah siap untuk mengambil ledakan, meskipun Glimmer tampak lembut, tetapi ketika meledak, itu sangat kuat. Hasil yang terjadi di depannya bukanlah yang dia harapkan. Untuk Tang Tian yang memiliki intuisi yang mencengangkan, agar lawan mengungkapkan pandangan kaget di masa pertempuran, bagaimana dia bisa melewatkannya. Tubuhnya menghilang seperti hantu, bling, pada saat yang sama telapak tangannya menjulur dari belakang Ye Zhaoge. Ye Zhaoge tampaknya terbangun dari mimpi, sebelum penghalang energinya dapat dilepaskan, tenggorokannya diperketat, kekuatan yang kuat menyebabkan ki-nya menjadi berantakan, penghalang energi yang tidak selesai segera hilang, dia sudah kehilangan margin untuk menolak. Tetapi, dia tidak takut, wajahnya masih memiliki jejak ketidakpercayaan, dengan hanya satu pikiran di benaknya. Baru saja, apa itu? Lingkungan di sekelilingnya sunyi senyap, sampai-sampai jarum jatuh bisa terdengar. Tanah longsor orang-orang kudus semuanya memiliki perubahan wajah, yang dipenuhi dengan kejutan yang tidak dapat mereka tutupi. Mereka awalnya berpikir bahwa pertarungan akan menjadi pertempuran yang intens, dan bagi mereka, Ye Zhaoge memiliki peluang lebih tinggi untuk menang. Terakhir kali Tang Tian menang di bawah banyak mata, karena Ye Zhaoge meremehkannya. Kali ini, Ye Zhaoge pasti tidak meremehkannya, bukan hanya itu, tetapi pedang yang ditampilkan membuktikan bahwa Ye Zhaoge jelas telah membaik lagi. Bakat menakutkan seperti itu menyebabkan semua orang berteriak kaget, dan itu juga memungkinkan mereka untuk percaya bahwa Ye Zhaoge akan mengklaim kemenangan. Tapi, adegan yang baru saja terjadi ditangkap dengan jelas oleh semua orang. Apa itu tadi? Tongge bergumam. Pria yang kuat di sampingnya juga kewalahan karena shock. Meskipun dia sebelumnya mengatakan bahwa Ye Zhaoge adalah salah satu yang tidak sesuai dengan namanya, tetapi pedang Ye Zhaoge membuatnya berubah pikiran. Dia sudah menjadi suci selama 20 tahun, karena sumber daya yang terbatas, dia tidak membaik, tetapi pengetahuannya mendalam dan luas, yang jauh melebihi rata-rata orang. Glimmer Ye Zhaoge jelas tidak lemah sama sekali. Tetapi kejutan di dalam hatinya, bukan dari kilau, tapi pertukaran setelah itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dia mengerti. Api merah itu. Dia tidak merasakan sedikit pun energi ki di dalamnya, apa itu? Orang-orang yang memiliki mata yang lebih kuat tahu bahwa api merah itu aneh, tetapi, tidak ada yang benar-benar mengenalinya. Semua orang belum pulih dari keterkejutan mereka, karena yang rusak adalah teknik roh tingkat perunggu tingkat 1 martial grup Glimmer, yang terhormat, Glimmer. Tang Tian benar-benar mengabaikan pandangan semua orang, dia sangat senang. Sebelumnya, dia selalu memahami cara menggunakan api aneh, tetapi setelah itu dia menyadari, api itu sangat istimewa, itu bisa menghancurkan energi.
Penemuan ini, seperti dia mendapatkan harta yang paling berharga, dan dia mulai memikirkan bagaimana dia bisa menggunakannya dalam pertempuran. Tang Tian tidak benar-benar berpikir bahwa hasilnya akan berubah dengan sangat baik, tetapi dia awalnya berencana untuk menggunakannya sebagai kejutan, dan kemudian menangkap kekalahan lawan. Untuk bahkan dapat menghancurkan Glimmer, Tang Tian tidak pernah berpikir tentang hal itu, tetapi intuisinya yang tajam, yang memungkinkannya untuk bereaksi secara naluriah ketika kesempatan muncul dengan sendirinya. Di bawah tatapan semua orang yang waspada, Tang Tian menggunakan satu tangan untuk meraih tenggorokan Ye Zhaoge, dan tubuhnya tiba-tiba menghilang. Berkedip. Ye Zhaoge hanya merasakan pemandangan di depannya menjadi silau, dan dia muncul di sebuah ruangan, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, itu bling lagi, setelah beberapa berkedip, Ye Zhaoge sudah benar-benar tidak menyadari di mana dia berada. Pikiran lawan disengaja, membuatnya terkejut, cara untuk melarikan diri, adalah sesuatu yang telah dipikirkan dengan cermat. Setiap kali orang itu berkedip, mereka akan berada di sebuah ruangan, Bling hanya memiliki jarak 500 meter, tetapi struktur kota yang rumit memberinya banyak bantuan. Bahkan dia tidak tahu di mana dia berada, jadi bagaimana mungkin orang-orang di luar bisa menemukan mereka. Tunggu sebentar. Ini adalah pendirian Groundsmaster. Hati Ye Zhaoge terkejut, dia tidak pernah berpikir bahwa dia sendiri benar-benar akan mendarat di pendiri tanah. Orang misterius ini sebenarnya seseorang dari Changyang Fighting Grounds. Ye Zhaoge. Fu Zihong melompat ketakutan, Fu Zhongshan dan Yang Haoran sama-sama kaget, mereka baru saja mendengar gerakan di luar gedung, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa apa yang akan dilakukan Tang Tian, adalah untuk membawa Ye Zhaoge masuk. Fu Zhongshan dan yang lainnya selalu mengamati situasi di kota dingin kuno. Jadi bagaimana mungkin mereka tidak tahu tentang Ye Zhaoge yang jenius? Hanya saja mereka tidak berharap bahwa Tang Tian akan pergi satu putaran penuh, dan datang dengan tawanan, lebih lanjut jenius yang terkenal. Bang! Ye Zhaoge menerima serangan berat di bagian belakang kepalanya, dan matanya langsung menjadi hitam saat pingsan. Apa yang kamu rencanakan dengan dia? Bunuh dia. Fu Zihong menunjuk Ye Zhaoge yang pingsan saat dia bertanya pada Tang Tian. Tang Tian mulai mencari tubuh Ye Zhaoge untuk hal-hal yang berharga, benar-benar mengabaikan citranya, tanpa mengangkat kepalanya, ia menjawab, kill. Tidak mungkin. Sayang sekali membunuhnya, aku telah memutuskan untuk menebusnya ke keluarga Ye. Dia bernilai setidaknya 100 miliar koin bintang. Petik 2. Setelah keluar untuk berkeliling, Tang Tian sudah menyadari harga selangit dari hal-hal di dunia suci, dan koin bintang mengalir seperti air. Tang Tian yang sudah lama tidak merasakan kekurangan uang sudah mulai merasakan tekanan. Tang Tian masih memahami logika komoditas langka yang layak ditimbun, seorang saint genius, orang seperti itu, juga bernilai sejumlah uang. Barang-barang di tubuh Ye Zhaoge membuat Tang Tian sangat kecewa, dalam hal apapun ia adalah salah satu jenius dari grup bela diri terhormat, mengapa ia begitu miskin? Apakah itu pantas baginya? Dia dengan santai melemparkan Ye Zhaoge ke Fu Zihong dan yang lainnya. Pertempuran tidak akan dimulai begitu cepat, Fu Zihong mengatakan sebelumnya, benteng Katup Tunggal telah hilang selama bertahun-tahun, lawan pasti tidak akan terburu-buru. Dengan periode waktu ini, Tang Tian memiliki banyak pertanyaan yang ingin dia tanyakan pada Chang Yang Yu. Dia pergi ke bawah tanah. Chang Yang Yu tersenyum, kamu memiliki keraguan pada pikiran kamu. Iya, Tang Tian menganggukkan kepalanya, untuk apa mata sekstans itu? Ini adalah harta yang mengatur koordinat. Chang Yang Yu menjelaskan, tapi itu bukan harta yang diturunkan di luar, tapi sesuatu yang dia tinggalkan untukmu, dan hanya kamu yang bisa membuka tempat yang ditunjuk oleh Sextan Sai. Sesuatu yang dia tinggalkan untukku. Tang Tian bingung, mengapa dia tidak memberikannya kepada aku secara langsung. Chang Yang Yu bergumam, aku tidak benar-benar jelas tentang niat dan masalahnya, tetapi dari apa yang aku lihat pada saat itu, dia juga melakukan persiapan untuk dirinya sendiri. Alasan untuk tidak memberikannya kepada kamu secara langsung, seorang lelaki tua seperti aku kira-kira dapat memahaminya. Jika aku memiliki harta yang sangat penting namun berbahaya, aku berharap anak aku akan dapat menerimanya, tetapi pada saat yang sama aku juga khawatir bahwa dengan kemampuannya, itu hanya akan mengirimnya ke kematiannya. Dengan begitu, jika kamu tidak memiliki kemampuan, maka itu akan hilang. Jika kamu memiliki kemampuan, maka kamu akan memiliki kesempatan untuk menemukannya. Tentu saja, itu hanya dugaanku. Petik 2. Tang Tian tetap diam, setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya, orang seperti apa dia? Chang Yang Yu mengungkapkan ekspresi ingatan, ini, sangat sulit bagi aku untuk menggambarkan. Beberapa orang mengatakan bahwa dia ambisius dan kejam, beberapa mengatakan dia tulus, tetapi dalam hati aku, dia adalah orang yang menyelamatkan hidup aku, dan orang yang memberi aku harapan untuk terus hidup. Atau mungkin dia sengaja menyuapmu. Suara Bing keluar. Chang Yang Yu tertawa, siapapun yang putus asa, akan rela disuap seperti itu. Seperti apa roh jenderal di sisinya? Tiba-tiba Bing bertanya. Aku tidak yakin. Chang Yang Yu melanjutkan, sosoknya selalu tertutup asap hitam, dia jarang berbicara tetapi dia sangat kuat. Bing sedikit kecewa, dia berbalik dan memandang Tang Tian, apakah ada hal lain yang ingin kamu tanyakan?
Tang Tian tiba-tiba mengangkat kepalanya, apakah dia mengatakan sesuatu tentang ibuku? Tidak. Chang Yang Yu menggelengkan kepalanya, pada saat itu, dia tidak terlihat terlalu baik, seolah-olah dia terluka. Dia mengatakan dia harus melakukan sesuatu yang sangat penting, dan tidak banyak bicara. Aku berpikir sendiri, dia harus menyeret dirinya untuk bergerak, dan pergi langsung setelah mengatur beberapa hal, pasti berbahaya dan sesuatu yang harus dilakukan. Petik 2. Kata-kata Chang Yang Yu seperti palu yang menyentuh hati Tang Tian, saat ia mengepalkan tinjunya dengan erat tanpa mengetahuinya. Bajingan, siapa kamu sebenarnya? Apa sebenarnya yang kamu lakukan? Bing memandang Tang Tian dan menghela nafas dalam hatinya. Kata-kata Chang Yang Yu telah mengklarifikasi pikiran mereka, yang merupakan hal yang baik, pikiran gila Tang tidak dapat menahan segalanya. Ada apa dengan tubuhmu? Bing memandang Chang Yang Yu. Itu adalah transformasi roh. Chang Yang Yu menjelaskan, gelombang dingin di sini terlalu berat, meskipun bermanfaat bagi roh bela diri, tetapi bagi manusia, itu pertanda buruk. Aku mungkin juga mengubah diri aku melalui transformasi roh. Setelah transformasi roh, aku menjadi sesuatu seperti jenderal roh, dan bisa berlatih di sini sebagai gantinya. Petik 2. Mulut Bing terbuka lebar, dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun, setelah beberapa saat dia bertanya, apakah itu sepadan? Chang Yang Yu tertawa, apa yang tidak sepadan dengan itu? Sama seperti kawan kamu, ada hal-hal, jika kamu berpikir itu layak, maka itu adalah, jika kamu tidak berpikir itu layak, maka tidak akan ada masalah seperti itu. Petik 2. Bing tertawa pelan, itu benar. Dia berbalik dan bertanya pada Tang Tian, hei, Tang kecil, apakah kamu membeli barang-barang itu? Tang Tian tersadar, aku lakukan. Baiklah, mari kita coba. Bing sangat ingin. Di dalam kamar martial spirit, Little Fool mengulurkan tangan gemuknya, nyala api putih tiba-tiba melonjak. Api putih melepaskan niat dingin, itu adalah Cygnus Constellation, Graceful Cold Flame. Mata Yaya menjadi bulat saat menatap api putih. Dengan hati-hati menjulurkan telapak tangannya dan menyentuh api, lapisan es dengan cepat menjulur di jari-jarinya, Yaya bergetar, tubuhnya mulai berdesir, dan menjerit dan melompat lebih jauh. Itu menatap Little Fool dengan wajah hormat. Little Fool sangat kuat. Little Fool telah melemparkan dirinya untuk tenggelam dalam buku-buku roh yang berbicara tentang pemurnian harta roh. Membolak-balik mereka, Little Fool kemudian akan melemparkan mereka ke sudut. Dengan sepengetahuannya, semua konten sederhana dengan mudah selesai. 500 sisa harta roh, dia menyapu semuanya sekali. Si kecil bodoh sudah yakin bahwa dia sangat cocok untuk menyaring harta roh. Dengan semangatnya yang sangat murni, itu memungkinkannya untuk memiliki kendali yang tak terbayangkan atas energi. Proses penyempurnaan harta roh, termasuk api kontrol, membuat revisi komposisi internal harta bintang membutuhkan kemampuan pengendalian yang sangat teliti, dan ini adalah kebetulan apa yang Little Fool paling ahli lakukan. Jika dia bisa mendapatkan lebih banyak pemahaman dan pemahaman terhadap hukum, dia akan bisa menjadi master harta roh yang kuat. Sebelum ini, tombak koma Bernisis sudah dangkal di matanya. Dan setelah melalui semua menjejalkan informasi sekali, ia menjadi lebih jijik dengan itu. Sebenarnya itu, Graceful Cold Flame, juga lemah baginya, tetapi hanya membutuhkan 10 nilai roh. Teknik roh pemurnian tingkat awal, yang membutuhkan 10 nilai roh, berarti bahwa harta roh tidak mudah disempurnakan. Little Fool memutuskan untuk memperbaiki harta roh pertamanya.